Oke. Mungkin untuk menghargai teman-teman yang udah datang tepat waktu juga, langsung saja kita mulai webinar kita siang hari ini. Em, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman yang sudah bergabung di acara kita siang hari ini. Semoga nanti kita bisa mendapatkan ilmu dari teman-teman narasumber yang akan membagikan pengalamannya dalam mempersiapkan dan juga menghadapi interview beasiswa, khususnya dalam hal ini beasiswa Australia Awards. Sebelum kita masuk ke sesi presentasi dari pembicara kita yang pertama, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi nama saya Novi Indrastuti, bisa dipanggil Novi. Dan untuk pemberitahuan saja untuk sesi siang hari ini akan direcord dan teman-teman nanti bisa butuh untuk mendengarkan ulang atau kemarin juga ada beberapa teman yang belum sempat mendaftar gitu karena keburu pendaftarannya ditutup. Misalnya nanti butuh mengakses uh, hasil recording dari kegiatan kita siang hari ini, insya Allah akan tersedia di YouTube, nanti bisa didengarkan kembali gitu. Mungkin tidak usah berpanjang lebar, kita akan segera memasuki untuk sesi yang pertama bersama pembicara kita yang pertama yaitu Mbak Eni. Nah, sebelum kita sapa Mbak Eninya, saya akan membacakan sedikit profil dari Mbak Eni. Jadi nama lengkapnya adalah Mbak Eni Hidayati. Beliau berasal dari Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, dan saat ini sedang menempuh pendidikan PhD di Australian National University. Dan sebelumnya Mbak Eni merupakan lulusan dari Universitas Gadjah Mada untuk S1-nya, dan untuk S2-nya ada dua. Yang pertama, Master of Science di State University of New York dengan beasiswa Fulbright. Kemudian yang kedua, Master of Philosophy di Cambridge University dengan beasiswa Mariam Rothschild Fellowship. Nah, jadi memang pengalaman Mbak Eni dalam mendapatkan beasiswa dan kuliah di luar negeri itu sudah tidak diragukan lagi ya teman-teman. Nanti pastinya pengalamannya akan banyak yang akan kita pelajari dan semoga bisa bermanfaat juga untuk teman-teman mempersiapkan diri untuk interview beasiswa, khususnya beasiswa AAS, atau mungkin nanti ada kesempatan interview beasiswa lainnya juga mungkin sedikit banyak ada persamaan kayak gitu. Nah, untuk profesinya Mbak Eni ini adalah seorang dosen di Universitas Mataram sekaligus co-founder dari komunitas penjaga pulau. Ini kayak semacam NGO gitu. Keren sekali ya teman-teman. Mungkin langsung saja kita sapa Mbak Eninya. Halo, selamat siang Mbak Eni. Selamat siang, aku selamat sore nih Mbak. Selamat sore di sini, Novi. Selamat sore. Iya, Jam udah berapa jam Mbak di 4. situ Mbak? Di Canberra udah jam 4 sore sih. Jam 4 sore. Suhunya gimana Mbak? Lagi winter kayak gini. Uh, ya, dingin banget sih di sini. Kalau malam bisa minus. Tapi kalau sekarang Hmm. masih lah ya 10, 11 gitu. Masih oke lah kalau di dalam ruangan. 10-11 termasuk masih oke ya Mbak ya? Kayaknya heaternya juga kadang nyala sih. Dinyalain sama yang punya lodge. Ya, mungkin tidak usah berpanjang lebar lah ya. Langsung saja kita kasih kesempatannya untuk Mbak Eni untuk membagikan pengalamannya dalam menghadapi dan mempersiapkan interview khususnya untuk AAS untuk jenjang PhD. Ya, silakan Mbak Eni. Oke, makasih banyak Novi atas kesempatannya dan salam kenal juga buat teman-teman semua. Dari kayaknya mungkin ini dari beberapa lokasi di Indonesia ya. Saya lihat ada yang Bima, Kalimantan gitu. Senang sekali bisa berbagi. Em, saya coba share screen. Iya, apakah udah terlihat? Sudah ya? Oke. Jadi ya seperti yang sudah diperkenalkan, nama saya Eni dari Sumbawa Besar, Nusa Tenggara Barat. Tapi kerjanya di Mataram. Nah, untuk yang sesi kali ini, saya ingin berbagi tentang proses dari PhD interview dari AAS. Ternyata
Jauh berbeda sih kalau menurut saya antara interview master yang akan dijelaskan oleh narasumber yang lain nanti Mas Helmi dengan interview PhD. Jadi kalau untuk PhD yang di AAS em, ini saya langsung ke teknisnya ya. Itu durasinya 1 jam. Jadi 1 jam tuh kita duduk, kemudian 4 orang panelis, 2 orang dari Australia, 2 orang dari Indonesia. Kalau untuk PhD, semua panelisnya sama, ya. Untuk berapa orang yang diinterview itu panelisnya sama, harus orang yang itu-itu saja. Beda dengan S2, panelisnya bisa berbeda-beda. Tapi kalau S3, panelisnya harus orang yang sama, supaya nanti perbandingannya bisa sama gitu ya. Kemudian saat interview di dalam ruangan itu kita diperbolehkan membawa 1 kertas gitu ya, bisa bolak-balik. Tapi waktu itu saya nulisnya kayaknya cuma separuh kertas saja ya. Yang saya tulis hanya research questions, yang kebetulan waktu itu ada 3 pertanyaan riset. Hanya itu yang saya tulis. Kemudian, tapi boleh ya nulis banyak-banyak gitu di one piece of paper ini bolak-balik untuk membantu kita menjelaskan nanti riset kita seperti apa. Biasanya PhD ini untuk apa ya, untuk para dosen gitu ya yang apa namanya, yang memang karirnya itu membutuhkan degree PhD. Kemudian ruangan hotel itu biasanya dingin, jadi usahakan membawa jaket atau pakaian yang cukup nyaman. Dan ini juga interview harus di dalam bahasa Inggris, teman-teman. Jadi tidak diperbolehkan. Ya bisa aja sih kita ngomong bahasa Indonesia ya, tapi di situ kan ada panelis yang dari Australia 2 orang, semuanya dosen yang keempat-empat ini. Itu jadi kita memang interviewnya harus dalam bahasa Inggris. Dan nanti kuliah di sini juga bahasa Inggris kan ya. Kemudian ya being nervous kayak agak grogi gitu itu sebuah hal yang normal ya. Dan kadang kelihatan sih ya waktu kita duduk di depan panel gitu kita agak-agak nervous dan mereka juga kadang memberikan statement yang membuat kita nyaman gitu. Biasa mereka bilang, dulu saya di posisi kamu beberapa tahun yang lalu gitu-gitu lah ya, untuk membuat kita lebih nyaman. Dan jangan lupa makan sebelum interview ini terutama karena jadwal itu kan 1 orang 1 jam ya. Kalau kalau saya kebetulan kenanya yang kedua waktu itu jadi nggak lama nunggu. Tapi kalau misalnya kenanya yang agak-agak yang keempat, kelima itu kan bisa jadi kalau kita tidak sarapan itu mengganggu performance juga. Kemudian ini tadi menggunakan pakaian yang nyaman. Nah itu apa namanya tips-tips atau situasi lah ya saat interview. Kemudian kalau untuk sesinya setelah kita dipanggil masuk ke ruangan, duduk di depan panelis, kita diberi waktu 5 menit untuk memperkenalkan diri kita. Ini nggak usah panjang-panjang ya, karena mereka juga udah punya CV kita mereka udah pegang. Kemudian yang kedua kita diminta untuk secara oral ya mempresentasikan proposal. Jadi nggak pakai PowerPoint, nggak boleh. Cuman yang boleh tadi yang one piece of paper itu 1 lembar kertas membantu kita untuk mempresentasikan research proposal. Biasanya sih pertanyaannya apa, kenapa penting, dan metodenya seperti apa. Gitu. Kemudian terakhir ya sesi tanya jawab dengan panelis selama kurang lebih 30 sampai 40 menit ya. Waktu itu saya sempat ngitung sih ya memang benar-benar 1 jam waktu itu apa namanya interview ini itu. Dan untuk PhD itu tidak ada lagi pertanyaan seperti saya interview S2 waktu itu ya. Kayak apa kelebihanmu kayak gitu-gitu udah nggak ada pertanyaan seperti itu. Jadi pertanyaannya memang fokus sekali kepada riset yang kita ajukan. Nah, kemudian beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Saya sih belajar dari pengalaman dan kekurangan saya ya. Waktu itu saya merasa kurang jelas di bagian gap, ya bagian gap dari riset. Kenapa sih kamu melakukan riset ini? Apa betul riset ini belum pernah dilakukan sebelumnya? Karena kalau S3
itu risetnya memang harus sesuatu yang belum pernah dilakukan ya, yang betul-betul merupakan gap atau kesenjangan di dalam bidang tersebut. Walaupun waktu itu saya bisa jawab, tapi rasanya eh, harusnya bisa lebih baik lah ya dalam mempersiapkan pertanyaan semacam ini, karena pengalaman dari tanya teman-teman lain juga pertanyaan ini pasti pasti keluar. Dan kita harus yakin betul bahwa riset yang kita ajukan ini belum pernah dilakukan sebelumnya di Indonesia, misalnya kalau kita lokasinya di Indonesia ya. Kemudian ada pertanyaan, kenapa sih kamu melakukan riset ini? Nah, ini kalau bisa dikaitin dengan apa ya, kalau di aplikasi AAS itu ada field field yang mereka prioritaskan itu. Nah, itu bisa dikaitkan ke situ. Kemudian ini juga kita harus cukup percaya diri atau confident dengan pentingnya riset kita. Kenapa sih riset ini signifikan? Karena kalau enggak, kita punya saingan, dia 50-50 ya, kita punya saingan 60 orang gitu yang dipilih sebagiannya. Nah, gimana caranya kita meyakinkan panelis bahwa riset kita ini penting atau signifikan? Nah, ini yang banyak juga ditanyakan terkait dengan metodologi yang kita ajukan waktu di proposal atau di aplikasi AAS itu. Jadi, kalau saya waktu itu ada beberapa metode yang tidak bisa masuk karena kata-kata di apa di sistemnya itu kan terbatas ya. Terus saya nyebutin metode tersebut, lalu ditanyakan, tapi kok ini nggak ada ditulis di apa di aplikasi. Jadi harus inline ya antara apa yang ditulis di aplikasi dengan apa yang kita sampaikan. Dan ini penting nggak penting sih ya. Do you have a professor? Biasanya ini kan kita udah submit ya sama aplikasi waktu itu kan ada ya apa namanya correspondence dengan profesor. Nah kalau ada itu saya nggak tahu ya bagaimana pertimbangan dari merekanya, tapi bagi saya sendiri itu sangat membantu karena waktu bikin proposalnya kan kita juga dapat masukan ya dari profesor terkait metode dan lain sebagainya. Jadi kita bisa menambah confidence aja sih. Kita bisa bilang, oh metode ini udah didiskusiin sama calon profesor di sana. Kayak gitu. Tapi ada juga kok teman-teman yang daftar dan diterima dan belum punya profesor yang bersedia itu ada juga gitu. Kemudian, nah ini kalau S3, berarti kan sebelumnya udah pernah S2 biasanya ya kalau di Indonesia. Itu kita juga akan ditanyakan previous research experience atau pengalaman riset kita yang sebelumnya. Kemudian ini, kalau ini yang saya juga merasa kurang waktu itu, karena saya mengajukan sesuatu yang sebenarnya tidak terlalu terkait dengan previous research saya. Jadi mereka menanyakan, tapi kamu punya nggak pengetahuan terkait ini, misalnya gitu ya. Misalnya saya ngajuin terkait climate finance, misalnya pembiayaan perubahan iklim, misalnya. Nanti akan ditanyakan, kamu, tapi kamu paham kan tentang ini, misalnya kayak gitu. Nah, jadi itu akan ditanyakan oleh mereka. Pokoknya apa yang kita tulis, itulah yang akan di cross check oleh para panelis. Ini beberapa contoh pertanyaan saja, kenapa pakai metode ini, terus outputnya bakalan seperti apa. Ini yang paling susah ya output, karena kita kan belum tahu ya hasil hasil risetnya seperti apa. Kan baru sampai pertanyaan riset saja kan hasilnya kita belum tahu ya. Nah, tapi kadang kalau dulu saya sih ditanya juga ya, kira-kira output riset kamu nanti seperti apa sih kalau judulnya kayak begini gitu. Nah, itu kayak kita kayak skripsi itu ya, dari judul aja sudah mulai ditanyakan, dikupas. Kemudian potensial challenges misalnya nanti kira-kira kendalanya apa, terus bagaimana cara em, kamu untuk mengatasi kayak gitu ada juga. Kemudian banyak pertanyaan yang saya sudah lupa detail-detailnya ya, tapi bagi saya itu pertanyaan-pertanyaan yang sangat sulit
terkait dengan pertanyaan-pertanyaan riset saya, terutama riset-riset yang kualitatif, bukan yang kuantitatif. Kalau kuantitatif mungkin lebih mudah menjawabnya, tapi kalau kualitatif, ini agak-agak susah. Bagi saya sendiri waktu itu pertanyaan terkait research questions itu yang paling sulit saya jawab. Kemudian itu tadi balik lagi kita harus memastikan riset ini benar-benar baru. Karena kalau tidak baru tidak bisa diklaim sebagai PhD nantinya gitu. Bahkan setelah kita sekolah di sini itu kita tetap harus update ya. Apa sih yang terbaru, jurnal-jurnal terbaru, jangan-jangan sudah ada orang duluan yang publish tentang yang proposal kita. Nah, itu harus selalu at least setiap bulan lah kita mengupdate, takutnya sudah ada yang publish duluan. Seperti itu. Itu menunjukkan betapa pentingnya aspek novelty atau kebaruan. Kemudian siapa sih researcher yang prominent di field kamu ini gitu. Kan aneh ya, misalnya kita ngajuin apa tapi kita nggak tahu siapa sih yang nulis banyak atau siapa sih yang disitasi banyak di bidang misalnya climate finance. Saya kayaknya waktu itu agak kesulitan juga jawab ini, tapi kebetulan pernah membaca paper dari dua dosen atau dua akademisian di Australia waktu itu. Saya nunjukin satu ahli di University of Melbourne, satunya di ANU karena kita kan milihnya di ANU ya, jadi harus tahu siapa-siapa saja yang ahli di universitas yang kita pilih. Ada beberapa pertanyaan, nggak semua susah, ada beberapa pertanyaan yang sangat mudah dijawab. Mudah-mudah susah sih. Kenapa fieldworknya di Mataram misalnya gitu? Kenapa pilih di NTB kayak gitu gitu ya? Karena proposal saya dulu fokus di NTB, walaupun sekarang mungkin akan meluas gitu. Kenapa lokasi itu kayak gitu? Jadi kita harus siap untuk mendefense proposal kita. Tapi kalau kita nggak tahu, kita juga harus jujur bilang kalau oh maaf saya tidak tahu tentang hal itu, misalnya kayak gitu. Em, Ya intinya sih sejujur-jujurnya ya. Kemudian tidak ada pertanyaan sama sekali terkait CV apa yang seperti S2 itu pertanyaannya kan tidak bisa ditebak ya. Tapi kalau S3 itu eh, cukup kita berfokus kepada riset kita aja. Hanya itu aja yang mereka tanyakan. Dan ingat, saingan kita itu kan dipilih dari ribuan pelamar ya. Kalau yang AS kan kemarin 5 ribuan kalau nggak salah. Kemudian dipilih eh, berapa ratus itu untuk diinterview, lalu separuhnya dipilih untuk berangkat. Kalau untuk PhD, eh, lebih sedikit dari master. Master 140-an mungkin ya saya lupa. Tapi kalau PhD itu hanya 32 kalau nggak salah. 32 1 tahun dan yang diinterview itu sekitar 60 orang gitu. Jadi kita punya chance itu 50%. Nah, itu dia. Jadi gimana caranya kita riset kita itu bisa terutama sih meyakinkan panelis bahwa riset kita ini worth it dan bahwa kita juga akan mampu melakukan risetnya, akan mampu eh, apa namanya eh, melakukan apa namanya semua syarat-syarat akademik di kampus. Nah, itu kalau misalnya sebelumnya dia akan melihat kan sebelumnya udah S2 ada komponen riset atau tidak kayak gitu. Jadi kalau bagian situ sudah cukup meyakinkan, rasanya nggak terlalu banyak pertanyaan-pertanyaan terkait itu sih. Mungkin mungkin ada pertanyaan terkait bahasa Inggris atau IELTS ya untuk kandidat lain atau S2, tapi kalau di bagian PhD yang saya tahu ya langsung straight to the point, mulai dari judul itu sampai kepada output output riset hanya itu saja yang mereka ingin ketahui. Seperti itu. Ya, itu aja sih dari saya, Mbak Novi.
Kalau ada pertanyaan, dengan senang hati saya akan mencoba menjawab. Terima kasih. Terima kasih Mbak Eni untuk pemaparannya sangat lengkap dan sangat eh, memberikan gambaran ya untuk kita. Mungkin untuk Pak Musahren nanti kita akan tahan dulu untuk Q&A-nya karena ini ada beberapa pertanyaan juga yang sebenarnya sudah ditampung kemarin pas proses registrasi. Ini akan kita tanyakan terlebih dahulu, tapi nanti untuk teman-teman yang lain yang ingin menanyakan, misal tiba-tiba ada pertanyaan yang baru muncul, baru baru ingat sekarang setelah mendengar penjelasan dari Mbak Eni atau Mas Helmi nanti, itu juga dipersilakan untuk bertanya kayak gitu. Tapi mungkin untuk tanya jawabnya nanti kita langsung aja setelah pemaparan kedua gitu ya, kita jadikan satu. eh Langsung saja untuk pembicara kita yang kedua ada Mas Helmi Setiabudi. Mas Helmi berasal dari Manokwari, Papua Barat, dan saat ini sedang mengambil Master of Renewable and Sustainable Energy di Murdoch University dengan beasiswa Australia World Scholarship juga. Untuk pendidikan yang sebelumnya, Mas Helmi merupakan lulusan dari Fakultas Kehutanan Universitas Negeri Papua dan berprofesi sebagai staf pengajar sekaligus teknisi rekayasa kayu di Universitas Papua. Mungkin tidak perlu berpanjang lebar, kita langsung sapa saja Mas Helminya. Selamat siang Mas Helmi. Selamat siang, di Perth masih siang. Setengah tiga Iya, sekarang. ya. Mungkin bisa langsung aja lah ya Mas Oke, Helmi boleh, sharing-sharingnya. Ha. boleh. Nanti Siap, siap. biar teman-teman yang Ah, udah nggak sabar mau tanya-tanya juga punya waktu mm. yang cukup untuk Q&A. Ya, silakan Mas O- Helmi. Oke, em, ini ya saya nggak banyak yang mau saya apa bagikan. Sebenarnya secara teknis itu sudah ini ya sudah di summarize, sudah dirangkum sama Mbak Eni sebelumnya. Hanya eh, saya akan inilah kasih garis besar aja sama apa yang saya lakukan sewaktu saya wawancara itu ya. Nah. Jadi alurnya kan seperti yang tadi sudah Mbak ini singgung, kita masuk shortlist dulu, yang mana setelah lolos administrasi kita masuk shortlist itu diambil hanya betul-betul kecilnya sekian persen. Jadi sewaktu saya dulu itu ada sekitar 4.700 sekian yang mendaftar, hanya diambil 120 untuk masuk shortlisted. Nah, shortlisted itu nanti akan lewat dua fase. Pertama adalah kalau memang menyesuaikan dari sertifikat IELTS-nya. Kalau sertifikat IELTS-nya sudah lebih dari setahun, itu kita harus tes IELTS ulang. Yang mana saya waktu itu tes IELTS lagi sekali. Nah, setelah tes IELTS, masuklah namanya GST, Joint Selection Team. Nah, ini wawancara yang sebenarnya. Ya, yang tadi Mbak Eni sudah singgung sebenarnya sedikit teknisnya seperti apa. Nah, kalau di saya teknisnya agak berbeda karena eh, untuk soal waktu kayaknya kita tidak terikat ke 1 jam atau 2 jam ya. Itu dia lebih fleksibel kita. Waktu itu kalau biasa saya sekitar 30 atau 45 menit untuk wawancara saya. Hal-hal yang ditanyakan sih memang betul-betul terfokus kepada yang kita tulis di dalam apa formulir aplikasi kita. Itu yang di cross check lagi, itu yang ditanya. Oh, ini benar kah, ini betul kah? Apa kamu seperti ini atau kamu idenya begini? Pokoknya apapun yang ditulis di dalam esai itu yang nanti keluar dan kemudian CV. Jadi akan dicari bagaimana kaitannya antara CV dan juga esai kita itu dan juga tujuan kita mau sekolah itu apa sih? Itu akan dicari kaitannya dari ketiga hal itu. Nah, em, waktu itu saya gimana ya? Bilangnya tidak begitu teknis ya, tidak betul-betul teknis seperti Mbak ini yang langsung straight to the point ke proposal. Kita lebih banyak membahas mengenai waktu itu apa ya? Potensi saya ke depannya akan seperti apa dengan ya course saya atau jurusan yang akan saya ambil itu seperti itu. Itu sekilasnya akan sangat banyak seperti itu dan kurang lebihnya akan sedikit menyinggung mengenai pekerjaan latar belakang ya background pekerjaan dan ya
selain itu juga rencana ke depan. Jadi akan diusahakan dicari titik temunya di mana nih, dan akan diusahakan apa kita kita berusaha untuk menjelaskan, dan panelis ya interviewernya juga akan berusaha mencari jalan nih, pertanyaan mana nih kira-kira yang ditanyakan supaya apa yang ditulis di esai ini cocok sama yang di CV sama apa rencana sekolah dia nih, kayak gitu sih waktu itu. Nah, betul yang Mbak ini bilang harus makan. Kalau nggak makan lapar ya, karena itu dingin banget di ruangan interview itu dingin. Saya orang dari Papua nggak kuat tahan dingin, saya kelaparan setelah itu. Kemudian eh, itu deg-degan banget, itu betul-betul deg-degan sampai mungkin bahkan kita tidak bisa berpikir. Saya waktu itu sampai hampir sempat tidak bisa berpikir karena saking gugupnya ya. Nah, sementara yang benar yang Mbak ini bilang, gugup itu nggak masalah. Kalau bisa diakui saja. Aduh, mohon maaf saya gugup, itu nggak masalah. Karena mereka pun, ya sekali lagi seperti yang Mbak ini bilang, uh, interviewernya ini tidak apa ya, tidak mengejar-ngejar ya lebih tepatnya. Tidak di press gitu untuk harus kayak ada apa sih namanya, kita kayak dikejar-kejar. Pokoknya kita seperti diburu-buru atau apa sih ya, diinterogasi. Walaupun sebenarnya itu agak interogasi sih, tapi nggak yang sampai segimananya gitu, nggak sih. Nah, em, ya waktu itu yang saya lakukan sebenarnya ada dua hal ya. Jadi saya sebelum wawancara dan selama wawancara, jadi sebelum wawancara saya persiapan dulu karena saya tahu waktu itu di dalam emailnya saya harus melakukan IELTS. Jadi, paling tidak saya latihan IELTS dulu. Latihan sedikit lah, reading, writing, speaking, dan juga sorry yang satu apa ya, lupa saya. Aduh, ya saya yang satunya lah. Listening yang Ya, satunya. listening. Oke, siap. Itu kita latihan lagi, saya latihan lagi supaya kembali terbiasa. Dan kemudian saya baca lagi esai saya. Saya baca lagi esai saya. Apa sih yang saya tulis di dalam esai ini? Dan apakah betul itu yang mau saya lakukan nanti gitu? Karena kan esai itu akan berisi mengenai kawan-kawan yang sudah mendaftar sudah pasti tahu rencana-rencana kita studi apa dan arah kontribusi kita kemana. Lebih tepatnya kan seperti itu. Jadi itu yang dipertajam lagi, kita baca lagi, oh iya yang ini maksudnya begini. Karena pertanyaan tidak akan jauh-jauh dari situ, akan ke situ-situ saja. Nah, kemudian tidak membuat saya kasih tandain ya, contekan ya, dalam artian begini. eh, kita yang sepengalaman saya di master, ya di wawancara master itu tidak ada betul-betul set pertanyaan yang jelas antara ini pasti akan keluar, itu pasti akan keluar, nggak ada. Itu pertanyaan betul-betul random. Jadi kita tapi akan terfokus pada esai, sekali lagi akan terfokus pada esai, CV, dan juga eh, ini pengalaman-pengalaman kerja kita yang sudah kita tulis di esai itu lagi. Nggak akan jauh-jauh dari sana. Oke, mungkin akan sedikit jauh, tapi tidak betul-betul out of the blue tiba-tiba nanya hal yang tidak penting gitu. Jadi em, yang saya dari pengalaman saya banyak nih teman-teman yang juga teman-teman saya dulu kan ada juga yang mendaftar AS kan, terus kayak melihat ini video YouTube dan semua kayak ini loh pertanyaannya yang akan keluar tuh pasti yang ini, yang ini, yang ini. Akhirnya jadinya mereka menghafal. Nah, kalau sudah menghafal begitu, ketika datang pertanyaan berbeda, kagok kan, hilang semua. Waduh, ini saya nggak siap untuk yang ini. Nah, jadi saran saya waktu itu saya tidak buat contekan. Pokoknya apa yang saya punya di esai itu yang saya ingat, itu yang saya tahu. Jadi itu yang akan saya jawab seperti itu. Nah, dan yang paling penting adalah berdoa. Sebelum bahkan sebelum mendaftar pun harus berdoa. Jangan pernah lupa karena sekali lagi kita orang Indonesia ya terutama ya. Kita orang Indonesia kita beragama, kita punya Tuhan. Sekali lagi kita bisa kita bisa apa ya? Seingin itu atau punya determinasi yang sangat kuat, tapi ketika yang kuasa di atas bilang tidak ya tidak gitu kan. Jadi kita tetap berdoa dan usahakan yang terbaik. Nah, itu sebelum wawancara. Tapi kalau berdoanya sih sampai sekarang masih bukan berarti hanya sebelum wawancara aja ya, enggak. Oke. Nah, selama wawancara saya lebih lebih ke apa ya? Saya berusaha untuk lebih santai sebenarnya, lebih tenang dan saya menghargai interviewer karena sekali lagi ya seperti yang Mbak ini bilang ada dari perwakilan dari akademisi di Australia dan juga ada dari Indonesia. Waktu saya dapat 2 orang.
saya dapat bapak-bapak satu dari Indonesia, yang satunya ibu-ibu dari Australia. Nah, eh, gimana sih cara menghargai? Anggaplah mereka itu apa ya? Ya, seperti layaknya kita menghargai orang di Indonesia. Mereka lebih tua, kita jangan menganggap mereka jadi apa ya, boleh dibilangnya sama atau setara dengan kita tetap perlakukan mereka, mereka adalah orang yang lebih tua, itu pertama. Kemudian kita hargai apa yang mereka bicara, ya itu kayak sebenarnya basic manner ya. Ketika mereka bicara, kita dengarkan dulu sampai selesai, kemudian mau berusaha memahami apa yang mereka bicara katakan, barulah kita kemudian jawab. Karena ada juga yang saking antusiasnya nih, saya tahu jawabannya, saya tahu, langsung buru-buru. Nah, itu agak kurang gimana ya, boleh dibilang kembali lagi kita ke basic manner sih sebenarnya, tata krama. Makanya kenapa saya bilang di sini kita hargai interviewer dia. Iya, si interviewer itu karena dia juga yang menentukan apakah kita akan lolos atau tidak. Kalau attitude kita kurang baik dan mereka manusia ya, pasti ada subjektivitas, pasti ada. Akan tetap menilai itu, wah, ini kayaknya kurang pas nih, kayak gitu. Kemudian saya berusaha untuk antusias, yang mana ketika mereka bertanya, ketika mereka menerima respon dari saya eh, berusaha supaya saya tertarik dengan apa yang mereka katakan, seperti itu. Jadi mereka pun merasa dihargai. Nah, ini salah satu caranya supaya kita, bagaimana kita menghargai interview. Kita antusias dengan mereka. Jadi eh, kita memberikan kesan bahwa saya siap gitu loh, saya siap dan saya mau, gitu. Saya mau untuk diwawancara, saya mau untuk belajar, dan saya mau untuk ditanya lagi, untuk saya jelaskan lagi nih apa nih eh, niat saya, kayak gitu. Oh, nah, ini nih. Kemudian kalau ragu dengan pertanyaannya, karena mereka akan wawancara bahasa Inggris, dan ya mohon maaf, saya juga kemampuan kosakata vocabulary nggak begitu bagus. Kalau pertanyaan mereka menurut saya apa kurang pas ya, kita nggak ngerti nih ceritanya. Bisa kok minta diulang. Bilang, mohon maaf Pak, bisa diulangi atau mungkin boleh diparaphrase, karena saya pernah lakukan itu 2 kali. Waktu itu si ini ibunya yang dari Australia bertanya kan, waduh, dengan bahasa Australianya yang kental, dengan logat dan juga dengan apa ya, pokoknya eh, kata-kata akademis lah. Dan saya nggak ngerti karena waduh, ini ibu ngomong apa sih? Ya, saya tanya, Bu, maaf, boleh diulangi atau boleh diparaphrase atau boleh ya dijelaskan ulang. Dan mereka pasti akan mengulangi itu, dan mereka akan menyederhanakan apa pertanyaan sebelumnya. Jadi kita bisa lebih menangkap, oh iya, maksudnya itu ibu tuh gini. Nah, seperti itu. Makanya itu penting untuk kita mendengar dulu nih si interviewernya nanya apa. Kayak nggak usah langsung buru-buru dihajar, nggak usah. Kemudian sekali lagi, poin ini sudah Mbak ini tadi sebutkan, adalah jujur. Kalau kita nggak tahu, bilang kita nggak tahu. Kita nggak tahu, bilang kita nggak tahu. Kalau kita tahu, bilang kita tahu. Kita tahu sampai di mana. Saya tahunya sampai di sini saja. Sudah. Jangan kemana-mana. Akhirnya kita jadi terkesan sok tahu, dan malah apa ya, tidak tidak pas di tempatnya. Karena eh, kita nggak tahu nih sebenarnya si ibu bapak ini punya background seperti apa. Dan contoh saya adalah saya ngambil ini ya, renewable energy, yang mana itu akan mengarah ke climate change. Saya tidak tahu sebenarnya ibu bapak ini punya basic di climate change atau tidak kan. Jadi kalau memang saya tidak tahu, mending saya bilang saya tidak tahu, daripada saya bikin sok tahu akhirnya bikin malu kan. Waduh, ini gawat nih. Nah, gitu. Dan yang terakhir adalah jadi diri sendiri. Nah, kita sekali lagi ini ada sedikit hubungannya dengan membuat contekan tadi. Eh, dalam hal ini jadi diri sendiri adalah niat saya ini apa? Saya ini siapa? Niat saya itu apa? Saya maunya kemana? Itu saya gitu. Saya nggak perlu ikut orang. Saya tidak usah mengikuti banyak apa ya, kita bilang tips-tips yang lulus yang ini dan itu, karena untuk mereka berhasil, untuk saya berhasil. Tapi apakah untuk orang lain berhasil, kan gitu? Sekarang ini pun saya berbagi dengan apa yang saya punya. Belum tentu apa yang saya punya ini bisa berhasil untuk kawan-kawan kan. Jadi eh, jadilah diri sendiri, karena itu yang lebih penting. Karena sekali lagi itu jujur dengan diri sendiri. Oh iya, saya tahu ini, saya bisa ini, kayak gitu. Jadi kita nggak perlu meniru, atau kita nggak perlu apa sih namanya, mencari ini ya, kayak mencari banyak rujukan yang malah nanti bikin pusing sendiri, dan itu menutup kita sebenarnya itu siapa. Karena
beliau-beliau yang nanti interview kita tuh mereka bukan baru 1-2 kali interview orang loh. Ya bukan sudah banyak kali lah, dan mereka sudah tahu. Bahkan nih saya dengar gosipnya adalah, ini teman saya yang bilang, ketika satu satu orang calon pendaftar reviewer itu pendaftar aplikasi beasiswa ini masuk ke dalam ruangan pun mereka sudah tahu orang ini lulus atau tidak. Saya dengar gosipnya begitu. Tapi entah itu betul atau tidak ya saya tidak saya tidak tahu. Tapi itu gosip yang cukup berkembang lumayan karena katanya seperti itu. Bahkan interviewer itu saking berpengalamannya, lihat orang masuk masuk ke dalam ruangan itu aja mereka sudah tahu oh, orang ini lulus, orang ini nggak lulus kayak. Waduh, sangar itu. Jadi sekali lagi jadi diri sendiri itu jauh lebih penting karena itu eh, bisa membuat bahwa kita tuh menonjolkan nilai kita seperti apa, segimana nilai kita. Kita nggak perlu menjadi orang lain. Nah, sekali lagi semua yang tadi itu ada hubungannya dengan apa yang saya tanamkan pada diri saya sendiri. Nah, pertama adalah saya berusaha untuk tenang selama di interview itu. Kalau saya nggak tenang dan keburu gugup, hilang semua yang ada di dalam kepala, terutama yang sudah dibaca esai, sekalipun dia nggak nyiapkan contekan. Karena waktu itu kita nggak diperbolehkan membawa masuk apapun. Bahkan jam tangan pun harus lepas. Saya ingat saya jam tangan pun harus lepas. Nggak boleh ada bahkan pena di kantong pun tuh nggak boleh. Betul-betul kosong. Kalau nggak salah itu waktu itu kalau nggak salah diperiksa dulu sama ada petugasnya diperiksa dulu masuk dan jam tangan pun nggak boleh gitu. Jadi usahakan tenang di dalam ruangan. Memang sih dingin, dingin banget. Kadang-kala itu malah jadi satu problem juga untuk orang yang nggak tahan dingin. Harus tenang agar fokus. Karena ketika tenang sudah fokus, kita bisa ingat, oh ya saya nulis ini, saya nulis itu. Oh jawabannya dari Bapak pertanyaannya ini itu gitu loh. Nah, yang kedua adalah tulus. Waduh, seperti nama penyanyi nih. Tulus dalam artian di sini saya lebih ke tekankan ke arah apapun yang terjadi ya terjadilah gitu. Dan niat saya adalah jadi ada dua hal. Apapun yang terjadi terjadilah itu pertama. Dan yang kedua adalah ini loh diri saya, ini yang mau saya bawa. Saya tidak minta dikembalikan, saya tidak minta ini dan itu. Ini diri saya, ini yang mau saya bawa untuk ya untuk kemajuan Indonesia atau ini yang saya bawa untuk komunitas saya, ini yang mau saya bawa untuk orang lain. Ini dari saya gitu. Kita dan tidak mengharap balasan apapun seperti itu. Sekali lagi, jujur, saya tekankan kembali jujur. Jangan lupa, itu wajib. Dan kemudian lakukan yang terbaik. Nah, lakukan yang terbaik ini dimulai dari persiapan sampai ke interview. Kita lakukan apa yang terbaik, yang kita bisa. Dalam artian yang terbaik ini bukan berarti kita kembali lagi ya kita cari referensi luar atau apa berusaha untuk main curang. Itu nggak perlu. Kita lakukan yang terbaik yang kita bisa. Seperti itu. Nah, rendah hati. Rendah hati dalam artian seperti tadi ada hubungannya, karena ini akan lari lagi ke jujur tadi. Ketika kita nggak tahu, bilang nggak tahu. Ketika kita sudah merasa bahwa, saya juga tahu kok, itu eh, akan menjadi akan jadi blunder untuk kita sendiri. Ketika kita tidak berusaha rendah hati mendengarkan orang apa yang mereka coba sampaikan sama kita, kita tidak menerima apa yang pendapat mereka seperti itu akan menjadi sedikit boleh dibilang ini ya. Ini juga poin penting akan mengurangi nilai kita. Dalam arti nilai ini bukan dalam skala harus lulus atau tidak ya, tapi orang pun akan berpikir 2 kali tentang kita seperti itu. Waktu itu saya lupa apa, saya ditanya tentang sesuatu dan saya betul-betul tidak tahu. Jadi ya sebenarnya saya bisa sih berusaha menjawab, tapi saya bilang ya sudah saya nggak tahu. Memang ego itu tiba-tiba hancur, tapi ya sudahlah kita harus ya udah nggak apa-apa, apapun terjadilah kayak gitu. Intinya rendah hati dan kemudian visioner. Nah, visioner ini pesan titipan dari almarhum dosen pembimbing saya. Visioner dalam artian adalah kita bisa melihat jauh ke depan apa potensi yang diperlukan di sekitar kita dulu, nggak usah jauh-jauh, di sekitar kita dan kemudian apa sih yang bisa kita bawa untuk memenuhi hal yang kurang itu. Itu. Kita mungkin nggak perlu lihat yang terlalu besar-besar, lihat aja yang kecil-kecil di lingkungan kita masing-masing ya. Dalam hal ini kalau saya sendiri, mahasiswa saya banyak nih yang pengen riset biomasa, contohnya briket atau pelet atau arang nih. Tapi belum ada orang yang belajarnya full ke situ dan punya keahlian di situ.
Nah, ini yang saya bawa gitu loh. Ini yang saya bawa. Oh ya, ada kekurangannya di sini. Ada gapnya tuh yang ini. Saya mau masuk di situ untuk mengisi gap itu seperti itu. Dan yang terakhir adalah punya niat untuk membantu orang lain atau membangun daerah asal. Karena waktu itu saya ditanya karena kamu mau pulang atau enggak? Kamu mau kembali ke Indonesia kamu mau kembali ke Indonesia enggak? Dan ada pertanyaan paling simpel waktu itu yang saya ingat adalah kamu mau kembali ngajar lagi atau enggak kayak gitu. Wah, melihat dari wawancara saya sebelumnya, AS yang sebelumnya, eh, ada saya agak sedikit bermasalah dengan hal ini awalnya, tapi setelah yang kedua, saya tahu nih sebenarnya eh, tujuannya adalah bukan buat saya sendiri, tapi untuk orang lain, untuk kontribusi kita yang baik ke lingkungan kita sendiri seperti itu ya. Nggak usah jauh-jauh gitu. Mungkin ke tetangga sekitar atau tempat rekan kerja kita. Jadi itu yang kembali ditanya sama si bapak. Bapak ini dia nanya, kamu mau balik lagi nggak? Kamu mau ngajar lagi nggak kayak gitu? Dan saya bilang, iya saya mau ngajar lagi. Dan ya sekali lagi karena kehendak Tuhan, puji Tuhan, saya ada di sini sekarang dan sudah semester 3 sudah selesai, tinggal 1 semester lagi ya. Kurang lebih ini poin-poin yang saya punya dan ini yang saya bisa bagikan sama kawan-kawan. Jika kawan-kawan berkenan mau untuk boleh dibilang mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari atau diri sendiri untuk coba ditanamkan, silahkan. Saya akan sangat terhormat, saya akan merasa sangat terhormat dan sangat bahagia karena akhirnya saya bisa bermanfaat untuk orang. Tapi kalaupun tidak, ya nggak masalah. Sekali lagi, jadilah diri sendiri. Seperti itu. Kayaknya itu aja sih dari saya, Mbak Novi. Mungkin untuk kawan-kawan yang mau bertanya bisa nanti dipersilakan ya. Thank you. Oke, terima kasih banyak Mas Helmi untuk sharingnya. Sudah ya banyak ujangan-ujangan ya teman-teman. Mudah-mudahan nanti bisa jadi bahan persiapan juga untuk teman-teman di sini. Nah, mungkin sebelum teman-teman bertanya langsung, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah terkumpul. Jadi untuk pertanyaan-pertanyaan yang mirip-mirip saya jadikan satu kemarin. Nah, untuk pertanyaan yang pertama mungkin ini lebih cocok untuk ke Mbak Eni ya. Adakah tips untuk mendapatkan supervisor dan apakah ada rekomendasi kampus untuk teknologi pendidikan? Ini konteksnya untuk PhD gitu, untuk S3. Nah, tapi karena mungkin Mbak Eni kan juga bukan dari pendidikan ya, mungkin bisa lebih ke gimana sih cara dapat jurusan yang sesuai sama passion kita. Kalau misal kita pengen ambil pendidikan tapi fokus ke teknologi kayak gitu. Atau mungkin kalau untuk konteksnya Mbak Eni misal di kehutanan tapi fokusnya ke climate change atau apa kayak gitu, Mbak. Mungkin bisa dijawab dulu, Mbak Eni. Iya, makasih Novi. Yang pertama, gimana cara mendapatkan supervisor? Yang pertama kita harus tahu dulu kita mau melakukan riset tentang apa, itu dulu sih ya. Dan itu membutuhkan waktu, kalau buat saya bertahun-tahun, bukan berbulan-bulan lagi. Saya itu mengganti topik, setiap tahun saya ganti topik. Karena kita kan membaca dan melihat berita, kemudian banyak hal ya mempengaruhi. Pengalaman saya sih 2022 saya terkait mangrove misalnya ya dan sea level rise, saya nyari profesor di Australia yang ahli tentang itu, nyari kampusnya. Kita nyari profesor biasanya bisa lihat langsung bisa tanya teman, lalu lihat di website kampus tersebut atau dari jurnal-jurnal yang kita baca. Biasanya kan ada nama-nama yang selalu di site, yang muncul penulis-penulis yang aktif. Itu saya lihat di situ. Kemudian kita hubungin mereka. Biasanya ada kampus-kampus yang bilang ke profesornya tidak perlu dibalas, ya, karena kita harus apply langsung ke kampusnya. Tapi pengalaman saya selama ini, mereka selalu balas ya. Kayak dia bisa atau enggak, dia akan membalas. Kalau dia tertarik, dia akan membalas dan mungkin memberi masukan, oh baiknya diarahin ke sini risetnya dan lain-lain. Jadi yang pertama itu tadi ya kita cari dulu kitanya maunya apa. Karena itu akan berubah-berubah. Dan karena itu 4, 5, 6 tahun ke depan kita akan bergelut di bidang itu. Jadi sebaiknya sesuatu yang benar-benar kita sukain ya. Kemudian yang kedua, setelah melihat profesornya, tentu kita harus membuat riset proposal yang singkat.
Jadi saat kita meng-email profesor tersebut, kita tuh udah punya modal. Yang kita kirim pertama CV, kedua transkrip nilai berbahasa Inggris, tapi ya yang udah ditranslate kalau misalnya dari Indonesia. Nggak usah ijazah, dia perlunya transkrip sama tadi riset proposal 3 lembar. Kalau saya sih 3 lembar aja, supaya dia bisa melihat kita maunya ke arah mana dan dia bisa memposisikan dia cocok dengan bidang kita atau tidak. Biasanya ditolak itu karena tidak sesuai aja gitu keahlian dia dengan apa yang kita ingin studi kayak gitu. Kemudian tentu ada hal-hal yang perlu diperhatikan waktu membuat email dan lain sebagainya, yaitu itu sangat teknis ya. Gimana membuat email yang baik misalnya kayak gitu, itu bisa tanya-tanya juga nanti mungkin. Kemudian setelah kita ngirim email, biasanya dia akan membalas. Kalau tidak dibalas, berarti kampus itu punya kebijakan bahwa dosen-dosennya tidak diperbolehkan untuk membalas langsung ke students. Karena dia harus melewati, di sini sih HDR school ya, kayak sekolah khusus riset. Jadi lewat situ semua masuknya, termasuk mencari supervisor dan sebagainya, itu di streamline oleh kampus. Kayak gitu, ada kampus yang seperti itu. Tapi biasa kalau kita bilang kita mau apply AAS, itu dia tahu bahwa kita butuh letter of support dari mereka. Nah, setelah dia oke gitu ya, udah riset sudah diatur, kita proposal diperbaiki, dia akan membuat letter of support yang bisa kita pakai untuk apply ke AAS, bisa diupload ke sistem yang kita gunakan untuk apply scholarship. Kalau misalnya mau tahu di mana yang cocok dengan bidang yang kita inginkan, ya saran saya sih ya, saya nggak tahu ya kalau yang lain, tapi kalau saya pertama sih riset dari Group of Eight, jadi ada universitas di Australia itu yang 8 kampus yang masuk Group of Eight, dilihat di situ dulu. Kalau nggak ada yang sama, lihat kemampuan IELTS kita juga mungkin ya. Dilihat dulu persyaratan di kampus itu berapa dan lain sebagainya. Kalau kira-kira masuk, ya dicoba ke profesor tersebut. Bisa dilihat di kampus lain kan banyak pertimbangan. Kalau yang tidak suka dingin, mungkin lebih memilih Perth misalnya gitu, atau Darwin atau apa. Yang paling penting sih kesesuaian yang kita ingin studi dengan profesor tersebut, keahliannya di bidang apa, itu aja. Kalau mau kampus nomor berapa, mau kampus apa, itu tidak terlalu krusial ya, karena setelah saya berproses di sini, yang paling penting yaitu tadi hubungan kita sama supervisor itu yang paling penting ya. Kalau hubungan kita enak, itu kita juga, ini kan bukan sesuatu yang mudah, PhD itu susah. Tapi kalau supervisor sangat membantu gitu, sangat suportif, wah itu sangat membantu buat kita, plus teman-teman juga gitu. Kalau Australia saya pikir profesor-profesornya ya, setahu saya dari teman-teman yang juga menanyakan gimana caranya, sampai saya lihat di emailnya seperti apa, rata-rata mereka akan menjawabnya, akan membalas gitu. Tapi kalau tidak dibalas jangan kecil hati, berarti itu mungkin ke apa, kampusnya sendiri yang tidak memperbolehkan. Jadi itu sih, lihat dulu kita maunya apa. Pengalaman saya berubah setiap tahun, tapi kemudian kita mikir ya, kalau kita tidak menentukan satu yang kita mau, itu bakalan susah juga nyari profesornya gitu. Jadi kalau misalnya udah punya ketertarikan satu, ya sudah fokus fokus saja di situ. Tapi kalau kalau dosen mungkin lebih susah karena dia kan harus, istilahnya apa sih, linear itu ya. Tapi kita pakai rumpun. Jadi untuk mengatasi atau apa ya kayak kalau di kehutanan, saya kan kehutanan ya sama kayak Mas Helmi, tapi terus larinya ke kesetaraan gender di perubahan iklim misalnya, itu kita pakai rumpun bidang ilmu aja gitu. Rumpunnya ya, nanti kan keahliannya bisa berbeda-beda, tapi masih satu satu rumpun. Kalau di sini ya rumpunnya Environment and Society. Kalau di ENU masuknya, dia sekolahnya kebetulan digabung Environment and Society, jadi sosialnya masih bisa masuk masuk juga. Dilihat juga sekolahnya, kemudian
dosennya kayak gitu. Sama di kampus tersebut tinggi nggak persyaratannya seperti itu. Kita kan harus mengukur diri juga kayak gitu. Itu sih dari saya Mbak Nov. Makasih. Oke, siap. Makasih Mbak Eni. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya mungkin ini bisa untuk konteks master dan PhD. Jadi dua-duanya mungkin dari Mas Helmi dan Mbak Eni bisa ngasih penjelasan juga. Ada ada nggak sih pertanyaan dari interviewer yang benar-benar sengaja dibikin untuk menjebak dan membuat kita jadi bingung kayak gitu? Mungkin bisa mulai dari Mas Helmi dulu kali ya. Oke, pertanyaan menjebak ya. Mau dijebak kemana nih? Aduh, saya bingung. Enggak, setahu saya, sepengalaman saya, 2 kali saya wawancara AS, tidak ada namanya pertanyaan jebakan. Yang ada adalah mau cross check, mau cek lagi nih sebenarnya apa yang saya tulis dengan apa yang saya rencanakan ke depan itu jalan sama-sama atau enggak, itu dia connect atau enggak. Enggak perlu enggak ada pertanyaan jebakan sih ingat saya. Apa tiba-tiba harus menjelaskan beta ditambah gamma sama dengan alpha atau wah itu sama jalan dunia ya terus terang. Bye, saya gitu aja. Terus jadi enggak ada. Seingat saya enggak ada pertanyaan jebakan. Yang bikin saya kemarin agak garu-garu kepala, bukan itu sebenarnya bukan jebakan buat saya sih. Itu lebih ke arah memacu supaya kira-kira saya bisa ngelihat potensi ke depan saya apa lagi atau enggak. Dan itu satu. Saya waktu saya ditanyakan, saya kan banyak riset mengenai biomasa, briket, saya biobriket. Kemudian tiba-tiba ditanya sama si bapaknya ini, dia nanya, selain dan saya waktu itu kan mau membahas saya banyak riset di bidang pandan. Jadi biomasa pandan itu saya lampirkan juga dan saya ceritakan sedikit mengenai riset itu. Terus kemudian beliaunya nanya, selain pandan, kamu punya komoditas lain atau tidak yang bisa jadi ini, jadi bahan biobriket kamu. Nah, kata komoditas itu saya jadi berpikir, apakah itu ada punya nilai ekonomi atau tidak, atau bagaimana kan seperti itu. Nah, ada sih satu atau dua dan itu yang saya jawab. Ya. Sebenarnya yang membuat agak menggelitik di kepala tuh itu, tapi bukan itu nggak menjebak sama sekali menurut saya sih. Nah, kalau Mbak ini mungkin bisa ada sedikit, tapi kayaknya enggak ya Mbak ya? Enggak ya, pengalaman saya wawancara beberapa kali untuk S2. S2 itu sangat susah karena kita tidak bisa mendebak pertanyaannya. Itu betul sekali. Kalau S3 susah-susah mudah karena tahu ya yang ditanya paling seputar riset itu aja. Menjebak sih enggak, cuman ya itu tadi ya lebih menggali kita sejauh mana sih kalau saya yang S3 konteksnya ya, kita sejauh mana sih sudah berupaya eh, melakukan riset atau literatur review untuk tahu bahwa ini gapnya. Kan dia harus meyakinkan, dia kan juga akuntabilitasnya panelis ini juga kan dipertaruhkan ya. Masa dia meloloskan riset yang jelek misalnya kan nggak mungkin juga kan. Jadi ya itulah ya kayak fungsi wawancara itu untuk lebih menggali sejauh sejauh mana kita udah berusaha dan nanti ke depannya akan seperti apa sih yang kita lakukan dan dia harus benar-benar yakin bahwa kita secara fisik dan mental terutama ya secara fisik dan mental itu akan survive gitu di dunia akademik yang tidak mudah ini. Jadi ya mungkin itu benar ya karena mereka sudah bertahun-tahun melakukan. Jadi dia mungkin bisa melihat juga oh anak ini nanti mudah stres misalnya atau gimana. Saya juga nggak tahu. Tapi sepertinya kalau untuk S3 itu benar-benar dari eh, riset aja sih yang dilihat dari riset bahasa Inggris mungkin. Em, dan ya kayak ya itu tadi ya kita harus menunjukkan saya serius loh mau dapat beasiswa ini. Saya udah baca sekian jurnal, udah bikin proposal riset seperti yang ini gitu. Jadi dia cuma mau melihat itu tadi kali ya kayak apa ya? Kalau menjebak sih Enggak menjebak ya, enggak nggak ya. pernah ya mereka itu interviewer interviewer yang tugasnya itu membantu kita, Betul. membantu membantu Australia Awards untuk melihat who is the best from the best lah ya. Kan yang tersaring itu udah the best kan. Heeh. Cuman karena eh, hanya bisa hanya bisa terbatas orangnya, jadi disaring lagi ya best from the bestnya. Jadi tidak ada istilah
sepertinya ya untuk menjebak kita. Saya rasa sih enggak. Oke, oke, oke. Berarti nggak usah khawatir gitu lah intinya ya. Nggak usah khawatir, Terus, kalau nggak tahu bilang nggak aja nggak tahu, itu nggak apa-apa juga. Betul, betul. iya, betul. Ya, Terus pertanyaan berikutnya, adakah tips agar kita menjadi aplikan yang benar-benar sesuai kriteria untuk menjadi awardee AAS? Mbak Eni mungkin? saya apa kriteria ya? Iya, Kalau ag- kalau administratif udah jelas kriterianya kan, IELTS-nya sekian, Mhm, IPK-nya sekian, itu udah jelas. Tapi kalau kriteria yang diterapkan ke panelis yang mau wawancara kita itu kan istilahnya konfidensial ya, kayak mhm, bersifat rahasia. Kita tidak pernah tahu bagaimana mereka mempertimbangkan untuk memilih si A dibanding dengan si B. Tapi dari kemarin di Bali kita sebelum persiapan berangkat yang saya tangkap ya, mereka mencoba mencari orang yang tadi itu ya best of the best yang potensinya paling baik untuk menjadi agents of change untuk kembali lagi ke tanah kelahirannya. Apalagi nih yang kayak dari saya, dari target grup provinsi, misalnya NTB dan lain-lain, yaitu tentu dia sangat mengharapkan kita akan kembali dan membangun kembali tempat kelahiran kita. Kalau saya kan PNS ya, udah nggak mhm. ditanya lagi kamu bakalan balik atau enggak ya. It's not a Udah pasti. choice. Pasti balik ke UNRAM, saya nggak mungkin dong kerja di NU misalnya, walaupun sangat menarik ya. Tapi kan kita sudah berkomitmen dan yaitu kalau ASN tidak ada pertanyaan seperti itu. Tapi em, ya itu tadi itu konfidensial, kita tidak tahu sih apa. Yang jelas we need to connect with the panelis baik secara emosional, tidak hanya akademik ya, secara emosional juga kita harus connect kayaknya dengan yang saya ingat waktu S2 sih ya, lebih ke emosional karena kan kalau akademik rasanya kita hampir sama semua sih. Kalau sudah lolos saringan administrasi itu kan kita sama semua gitu. Cuman nextnya adalah apa yang membuat kita unik, apa yang ya itu tadi ya kayak jujur dan mungkin harus memperlihatkan bahwa saya pengen S2 ini bukan cuma buat saya, tapi juga buat back to my people gitu di NTB gitu. Karena kalau kayak Mas Helmi atau kayak saya kan kita bisa aja milih kerja di mana ya, tapi Betul. ya itu yang dinilai sama mereka Tapi komitmen enggak kita gitu. untuk terutama yang target area provinsi itu wajib hukumnya untuk Iya, punya apa untuk plan kembali? setelah Yes, lulus mau betul. ngapain. Betul. Kayaknya itu ya agent of change yang saya dapat Iya. dari PhD di Bali. Itu Hmm. saja kuncinya untuk S2. Mhm. Kalau S3 saya nggak tahu. Sama sih, Mbak. Sama. S2 pun Mbak, seperti itu. Mas Helmi ada yang mau ditambahkan mungkin? Ya, sudah dirangkum semua sama Mbak Eni sih. Benar yang Mbak Eni Oke. bilang. Ketika sudah lolos administrasi saringan yang bilang sudah shortlisted, itu setara sih. Kita urusan akademik sudah dibilang oke, semua rata. Tinggal caranya kita itu lagi membawa diri. Saya Mhm. meyakinkan, oke, saya nih loh, gitu lah. Saya nih mau, saya bisa seperti itu. Ya kembali lagi, saya punya komitmen untuk balik untuk orang lain, untuk membangun tanah kelahiran saya. Nah, seperti ini. Mbak In dari NTB, saya dari Papua nih. Maka saya pakai balik Papua nih. Saya wajib balik memang kan, mau nggak mau. Ya, itu yang tetap harus apa ya, jadi ini ya di dalam kepala pegang pegang hal itu. Kita dapat beasiswa ini bukan buat diri kita sendiri, tapi untuk nanti kita bisa itu lagi kembali agent of change. Nah, itu gedenya itu. Sekalipun kita datang dari banyak apa latar belakang dengan banyak disiplin ilmu seperti itu. Mhm. Mhm. Oke, mungkin kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Ini ada terkait dengan planning ke depan. Apakah pertanyaan terkait planning ke depan setelah kita lulus nanti akan diperinci saat interview? Mungkin Mas Helmi bisa jawab dulu, Mas Helmi. Oke, diperinci. Saya kemarin, iya,
kalau nggak salah akan diperinci tapi hanya sampai batas tertentu, nggak yang betul-betul sampai dalam sekali kita harus sampai pakai rangkaian waktu segala macam nggak. Secara garis besar, kamu setelah ini mau kemana? Itu pertanyaannya seperti itu. Nah, kalau Mbak ini pasti bakalan lanjut nih. Nah, gitu kan. Nah, saya harus ngambil S2 supaya bisa nyambung masuk jadi tenaga pengajar yang lebih ini lagi permanen senior lah seperti itu kan. Nah itu ditanyakan lagi bener nggak kamu mau ke situ? Jangan-jangan kamu bisa ke tempat lain karena mereka paham juga sekarang terutama jurusan-jurusan yang kita sekarang lagi heboh lagi seksi climate change dan energi terbarukan seperti ini ya Mbak ya. Wah itu kan rawan boleh dibilang rawan karena kita bisa ditarik di mana saja dan kemana saja gitu. Makanya mereka nanya kamu mau kemana setelah ini dan kemungkinan besar kita stay dengan apa yang kita tulis di essay tidak berubah itu yang bisa jadi poin plus untuk mereka mempertimbangkan oh yang ini masuk dan sekali lagi tetap bukan untuk diri kita sendiri kita mau kembali supaya beasiswa itu bukan hanya berguna buat kita tapi berguna buat orang lain. Sekali lagi sih seperti itu. Jadi ada kemungkinan untuk dipanjangkan atau dikembangkan lagi, betul. Tapi di saya itu hanya sampai setelah kamu pulang apa yang akan kamu lakukan. Misalnya kamu apakah akan lanjut ngajar atau tidak seperti itu. Saya kemarin sampai di situ saja. Mbak ini mungkin? Saya nggak ada pertanyaan seperti itu karena kan kita sangat terbatas waktunya 1 jam ya yang Fokus PhD. ke riset ya, Mbak ya. Fokusnya benar-benar langsung kayak orang pendadaran skripsi itu loh langsung jret jret jret. Judul kamu nih ini maksudnya gimana kayak gitu ya. Tapi nggak kayak saya sih mereka mereka kan prof ya profesor. Jadi, sudah tahu tuh, lihat kita punya proposal aja dia udah tahu tuh, oh ini, kurangnya di sini nih ya. Jadi siap-siap aja untuk mendefense proposalnya, pertanyaan CV dan lain-lain. Tidak ada waktu lagi kayak ke depan mau ngapain itu juga nggak ada. Mungkin karena status tadi ya, rata-rata kan dosen. Jadi ya udah pasti pulang apa namanya menjadi dosen atau researcher kemudian ke jenjang-jenjang fungsional selanjutnya nggak ditanya tapi S2 sepertinya itu hal poin yang sangat penting kayaknya ya. Nah, ini pertanyaan terakhir dari yang kemarin sudah tertampung. Mungkin nanti setelah ini teman-teman bisa nanya langsung ke Mbak Eni dan Mas Helmi. Untuk pertanyaan terakhir yang kemarin masuk ke form, adakah tips untuk teman-teman yang saat ini posisi sedang tidak bekerja? Gimana sih kira-kira untuk menjawab pertanyaan terkait kontribusi? Mungkin ini lebih cocok dijawab Mas Helmi dulu kali ya. Kontribusi untuk yang belum kerja terutama Saat fresh ini, graduate ya. iya, atau saat Itu ini pas kebetulan lagi nggak kerja gitu. lagi rebahan di rumah, lagi tim rebahan ya. Tim rebahan. Sebenarnya ini gampang-gampang ini susah sih, bukan gampang-gampang susah. Ini susah. Ini susah terus terang ini susah. Saya sendiri basicnya adalah saya mau nyambung kerjaan saya lagi itu dan itu ya itu hal yang mau saya kerjakan lagi. Nah, ada beberapa teman yang memang fresh graduate. Teman saya satu atau dua tuh dia fresh graduate dan sebenarnya saya belum sempat nanya apa sih yang mau dia ini. Tapi sekalipun dia ini ya pengangguran ya dalam artian pengangguran tim rebahan di rumah, dia tetap punya satu atau dua hal yang dilakukan di lingkungannya dia sekitar gitu ya. Contohnya mungkin dia ngajarin anak-anak les bahasa Inggris atau apa lah ya salah satunya. Pokoknya tidak melulu harus terkait dengan pekerjaan sorry background pendidikan dia dan pekerjaan itu nggak melulu seperti itu tapi tetap ada sesuatu yang dilakukan. Nah makanya saya bilang saya sempat singgung tadi apa sih yang mau kita mau itu perlu di ini lagi dan kita lihat lagi nih sebenarnya background kita seperti apa dan apa ini yang apa sih namanya yang mau kita bawa itu apa? Sekali lagi jadi diri sendiri. Ngelihat lagi tadi di lingkungan sekitar tuh ada apa yang kurang seperti yang kita bisa tutup ya. Jadi kalau ada lubang di situ bisa kita tambal seperti itu. Gampangnya seperti itu sih. Karena memang ada ya itu di angkatan saya ada satu dua yang fresh graduate
tapi tetap nih punya apa punya cita-cita, kita bilangnya punya cita-cita, punya keinginan. Apa sih saya lupa. Teman satu kelas saya itu dia apoteker. Teman satu kelas saya apoteker, dia di Sydney sekarang. Jadi saya tanya, dia benar-benar baru lulus 2000 berapa saya lupa. Dia belum sempat kerja belum apa, tapi langsung apply dan dia dapat. Tapi seingat saya dia bilang dia bakal kerja di rumah sakit kayak gitu deh kalau nggak salah. Pengen kerja di rumah sakit kalau nggak salah gitu. Sempat saya ingat. Hmm. Jadi apa yang kita punya itu yang kita kasih, yang mau kita kasih ke orang untuk bantu orang lain. Sepertinya itu poin yang bisa kita ini utamakan sekalipun kita fresh graduate. Ya, kita nggak mungkin nggak punya cita-cita kan. Setiap orang pasti punya, sekalipun itu menurut saya hal yang konyol sih. Pasti pasti punya gitu, dan selama itu realistis, kenapa tidak? Dicoba aja dulu gitu. Mungkin Mbak ini ada masukan Mbak, walaupun kemarin nggak ada pertanyaan tentang ini ya, tapi mungkin kalau ada case yang sekarang lagi nggak kerja, mungkin karena apa, entah lagi maternity leave atau apa yang membuat jadi nggak bisa kerja sekarang, dan Iya, mau daftar beasiswa, kira-kira kalau ditanya tentang kontribusi gimana ya Mbak enaknya? iya. Jadi setahu saya ya yang AAS itu dia sangat inklusif. Kayaknya salah satu tagline-nya mereka adalah inklusif, terutama kayak untuk perempuan yang dia harus cuti maternity leave, punya anak kecil, itu malah diberikan kesempatan ya. Karena kalau enggak kan jadi kayak ayam sama telur, mana yang duluan gitu. Kita juga untuk dapat kerja harus S2, untuk S2 harus dapat kerja. Nah, itu kan bingung orang jadinya ya. Kalau kalau saya nggak salah, AAS ini salah satu beasiswa yang sangat inklusif. Intinya sih kita sudah pernah melakukan hal yang kita jual itu loh. Misalnya kita bilang aku tuh pernah ini. Walaupun itu masih unpaid job, misalnya voluntary work atau kita buat NGO sendiri, it's itu itu oke gitu buat buat AAS kalau yang saya lihat dari grantee-grantee sebelumnya ya. Kemudian pengalaman teman saya juga dia banyak voluntary kayak di apa itu panti asuhan misalnya gitu, kemudian voluntary di situs apa namanya tempat-tempat institusi-institusi budaya di Sumbawa gitu. Jadi kalau yang dia benar-benar pegawai atau staf di satu institusi berbayar tuh dia enggak, tapi dia banyak volunteer di beberapa beberapa tempat kayak di Sumbawa. Dengan modal itu dia apply AAS, dan tentunya dengan modal, dengan pengalaman dia sebelumnya, dia kan tahu ya ingin berkontribusi lebihnya kemana gitu. Jadi dengan nanti dikaitin dengan major yang akan diambil. Misalnya dia ngambil Sustainable Development. Ya nanti dia kaitin gitu kayak pengalaman yang walaupun dia tidak dibayar, volunteer itu dikaitin dengan ilmunya. Nanti juga dia akan si interviewer ini kan sudah sangat ahli ya, dia juga bisa melihat kita punya passion, kita punya potensi gitu dari yang sudah pernah kita lakukan. Kemudian dengan beasiswa ini itu akan bisa mengangkat ya atau meleverage gitu passion kita ini nanti untuk bisa berkontribusi lebih banyak. Nah, itu kan kalau di AAS template ada ya kita mau ngapain walaupun nggak seperti RPDT yang jelas tahunnya, tapi at least di dalam AAS itu dia sudah bisa melihat tadi visioner kata Mas Helmi kita mau ngapain dan bagaimana studi ini akan membantu kita. Saya rasa AAS tadi ya dia sangat inklusif, sangat sangat terbuka. As long as kita bisa membuktikan bahwa sebelumnya saya udah ngelakuin ini, kalau saya dikasih kesempatan sekolah, saya akan bisa kontribusi terkait ini. Jadi nggak harus kita misalnya udah pernah kerja di institusi besar, misalnya nggak harus seperti itu. Oke, oke, siap. Makasih Mbak Eni untuk penjelasannya. Mudah-mudahan ini bisa mencerahkan untuk teman-teman yang masih galau terkait dengan profesinya saat ini. Nah, untuk selanjutnya kita buka untuk teman-teman yang mau nanya langsung ke Mbak Eni dan Mas Helmi. Boleh angkat tangan dan menyalakan mikrofon. Oke. Rizaldi? Heeh. Coba Pak Musarain ya. Ya, Oke. halo Kak Helmi, Kak Eni, Ya, Kak Novi. Semoga sehat selalu, Kak.
saya ada pertanyaan untuk semisal nih, ini misal aja keterima studi di tahun ini untuk AAS Intek 2025. Tetapi semisal dokter belum izinkan untuk flight jauh gitu. Semisal dokter izinkan di tahun 2026 atau 2027 awal kalau ada tindakan operasi dan sebagainya. Nah, itu kira-kira AS-nya gimana tuh, Kak? Semisal diterima gitu. Itu sih pertanyaannya, Kak. Makasih, Kak. Oke, terima kasih. Mungkin bisa langsung dijawab aja sebelum lupa gitu ya pertanyaan. Oke. Mas Helmi mungkin? Nah, kasusnya kalau untuk medical condition terutama, apakah sudah diterima? Kalau sudah diterima sama dari AS, itu tetap akan dikasih, kita bilang karena case by case ya, tetap akan dikasih kesempatan untuk defer. Namanya defer itu menunda dulu, menunda masa studi. Pokoknya sampai kondisinya dinyatakan sehat atau baik atau sudah bisa untuk pergi apa? Ini ke Australia karena wajib datang ke sini. Kita nggak bisa online. Dan pilihan online pun itu nggak diperbolehkan kayak gitu. Jadi tetap akan ada case by case itu tetap ada. Sebentar saya ingat. Satu teman saya di sini senior ya, buat tepatnya senior itu prosesnya dia sudah daftar AS, dapat dia granted 2019 tapi berangkat kuliahnya tuh baru 2020 pertengahan, kok nggak salah bulan Agustus baru tiba di sini. 2022 kayaknya. 2022 pertama ya, pokoknya Agustus 2022 kalau nggak salah pertengahan dia tiba di sini. Itu jaraknya lumayan panjang, gapnya lumayan panjang, sekitar 3 tahunan itu. Tapi sekali lagi case by case karena memang dia harus mencari carer dan dia harus mencari pendamping dan lain sebagainya. Tapi selama itu kasus sorry, penyebabnya jelas, alasannya jelas dan bisa dipertanggungjawabkan, sebenarnya AS tidak terlalu permasalahan soal itu. Dan akan tapi tidak ada pilihan untuk ambil online course, nggak ada. Kecuali mohon maaf ini COVID yang sampai meledak lagi dan keadaannya memang mengharuskan untuk online. Tapi ya mari kita berdoa jangan lagi meledak ada COVID-COVID-an ya Tuhan. Itu sih, itu sebenarnya itu bisa tetap ada pertimbangan untuk defer. Teman saya yang waktu itu selesai PDT, ternyata setelah PDT ketahuan dia suspek TB, dia defer satu semester. Kemudian dia baru ngelanjut setelah kami yang sudah berangkat duluan itu sudah 1 semester dia baru datang karena TB-nya baru baru selesai karena begitu. Jadi tetap bisa, tapi case by case. Selama itu saya Kak, iya, mohon maaf, Kak. Saya boleh minta kontaknya yang itu tadi nggak, Kak? Yang berhasil nunda studinya. oke boleh nanti kita ini ya langsung ya. Nanti boleh japri ya kita ya. Boleh bisa nanya nanti case by case-nya. Iya, mungkin izin menambahkan sedikit ya. Jadi kalau nanti sebelum kita berangkat juga kita akan ada medical check up kemarin ya Mbak Eni. Jadi kita akan diperiksa dulu juga sama dokternya. Nanti dokternya ini biasanya sih dokter ini yang akan menyampaikan maksudnya ke pihak pemberi beasiswanya apakah apa ya awardee yang ini bisa berangkat segera Sehat atau atau tidak tidak kayak bisa gitu berangkat sudah atau tidak. benar-benar siap atau belum kayak gitu. Jadi hasil pemeriksaan itu nanti akan langsung diinput ke sana dan jadi nanti kalau misalkan ternyata ada 1-2 hal yang menyebabkan kita tidak bisa berangkat di semester yang terdekat, itu nanti akan ada treatment berikutnya yang harus kita lakukan. Kayak misalkan kita harus pengobatan apa dulu gitu. Nah, nanti setelah semuanya sudah aman, misalkan sudah kondisinya sudah membaik, sudah pulih, itu sudah bisa dinyatakan siap berangkat kayak gitu. Mungkin untuk yang ini sudah cukup clear ya. Ada lagi Pak Musahren mungkin? Ya Nih, baik, ya, kedengaran ya. ya Assalamualaikum sudah. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. sore ya di sini, di kami udah selamat sore ya gitu. Salam kenal Mbak Eni, kalau Mas Hilmi sama Pak Novi kita udah ketemu dari kegiatan sebelumnya gitu ya. Jadi selamat berjumpa kembali gitu. Saya mau nanya ke ini Mbak, ke masalah riset. Jadi kemarin itu belum sempat untuk melakukan riset banyak terkait dengan jenis
atau model riset yang banyak dipakai sama teman-teman kalau keluar gitu. Jadi saya itu otaknya masih terset Indonesia gitu. Jadi Ya, setelah itu saya lihat beberapa dari tulisan si calon supervisor yang saya ajukan itu ternyata nggak ada tuh gitu di sana yang bahasnya itu pengembangan. Jadi mereka lebih ke mix method gitu, dan mungkin itu adalah kesalahan saya. Harusnya walaupun judulnya itu desain, tapi harusnya saya itu pakai metodenya itu mix method bukan R&D gitu kan. Harusnya mungkin ya gitu. Jadi yang menjadi pertanyaan saya itu adalah ada nggak sih teman-teman aplikan sebelumnya itu yang kasusnya sama kayak saya gitu. Jadi yang bukan ke judul yang lebih saya tekankan tapi riset metodnya gitu. Jadi riset metodnya itu pakai R&D gitu. Kenapa tidak membahas mix method aja padahal R&D itu bisa ke mix method gitu. Itu yang menjadi pertanyaan saya gitu. Terima kasih Mbak Eni, saya juga kasih tahu sama Abang Mbak Eni. Salam kenal lupa. Oh iya, salam kenal. Sama-sama tuh semawat tuh. Iya. mungkin Mbak ini bisa langsung direspon aja Ya, yang sesama eh, S3. saya boleh tahu sudah sejauh mana prosesnya? Apa udah sampai diskusi dengan profesornya atau baru mau nyari profesornya atau gimana ya Pak? Soalnya gini, kalau Ah, ya gimana? Kalau kemarin itu untuk diskusi yang gimana-gimana itu belum, cuman saya hanya sending by email terkait dengan riset proposal yang saya punya, dan beberapa supervisor yang saya kontak itu menyatakan mereka interest dengan itu gitu, dengan punya saya, dan ada yang benar-benar sampai siap untuk menjadi ya udah nanti aku ngebimbingnya gitu, yang akhirnya saya screenshot untuk jadi masukan ke aplikasi gitu, aplikasi apply AAS itu gitu. Oh, Tapi itu riset metodenya saya itu R&D. oh gitu. Iya, kalau kalau pertama ya kalau udah ada profesor yang bilang dia bersedia itu sudah bagus banget. Kemudian untuk ke belakang, untuk detil-detil metode literatur review, bahkan judul pun nanti pasti akan berubah, yaitu setelah kita datang ke kampus, diskusi, banyak baca dan lain sebagainya, itu akan berubah lagi. Itu sudah biasa ya, kayak kita apply-nya apa, tapi jangan sampai berubah priority field ya. Misalnya dari environment pindah ke apa itu nggak boleh. Selama masih di situ kan judul masih bisa berubah. Kalau yang pengalaman saya kalau sama profesor, justru saya senang kalau dikasih masukan. Kalau dikasih masukan, baiknya riset kamu di twist sedikit, berubah ke sini, berubah ke situ tuh justru saya senang. Tapi kalau misalnya Bapak pingin metode yang digunakan saklek gitu, metode yang sekarang, ya nggak apa-apa gitu. Selama nanti bisa dipertanggungjawabkan, kita kan nanti ada confirmation of kandidatur ya sebelum resmi menjadi PhD kandidat. Nah itu kan akan dibahas semua di situ gitu, lolos atau enggaknya. Kalau bagi saya sih untuk sampai detil ke metode sih, saya kemarin nggak sampai sedetil itu ya dengan profesor, karena targetnya kan cuma dapat letter of support gitu, dan pada prinsipnya yang penting topik sih, topik harus sesuai dengan prof tersebut. Kalau metode itu ada banyak sih ya, jadi nanti ada panelis lain juga ya dari S3 itu kan tidak hanya satu profesor, ada 2-3 yang bisa ngasih masukan untuk metodologi. Jadi kalau saya sih nggak terlalu khawatir di tahap ini ya untuk metodologi. Yang penting kita udah berupaya sebaik mungkin menuliskan satu proposal riset yang pantas lah untuk diajukan ke AAS. Kalau misalnya nanti berubah, namanya juga berangkatnya kan masih lama tuh kalau kita keterima, kan ada PDT dulu, ada ini itu. Itu sains sudah berkembang, bisa jadi ada metode baru dan lain sebagainya, dan it's okay, tidak ada masalah. Yang penting priority field-nya sama dan topiknya masih masuk di profesor yang kita ajukan itu. Bahkan nanti saat PDT kan kita akan disuruh memilih universitas lagi ya, 3 kan, kita mau dimasukin ke universitas mana oleh AAS. Nah itu
Ya pasti kita pilihan pertama prof yang sudah ada kemauan ya, kayak willingness untuk kita, walaupun nanti ada pilihan kedua, ketiga juga sih. Nah, kalau misalnya alhamdulillah misalnya semua lancar, kita akan masuk ke univ tersebut, berkolaborasi, bekerja sama dengan prof tersebut. Ya sudah, nanti baru di situ kita diskusiin metodologi. Cuman itu nanti ya masih lama banget itu ke arah situ kalau kalau saya sih, karena masih nyari nyari gap gitu. Tadi itu ya, gap itu harus benar-benar yakin bahwa itu adalah suatu hal yang baru, nanti baru metode ke belakang. Kayak gitu Pak. Mudah-mudahan menjawab ya Pak ya. Ya. Oke, siap. Tapi ini kira-kira nggak ada ngaruh dari aplikasi, nggak mungkin nanti kamu nggak dilulusin deh aplikasinya gitu. Kamu bahasnya R&D di luar itu mixed method, orang yang bukan R&D gitu. Saya nggak tahu sih kalau itu ya. Yang jelas, eh, yang jelas mereka kan menanyakan mengapa memilih metode ini. Ya kita jawab saja kenapa memilih metode yang ini sekarang kan. Kalau nanti ilmu kita bertambah waktu kita di kampus, kemudian mengganti lagi kan tidak ada masalah. Cuman untuk memilih metode yang ini pun kan pasti ada alasannya gitu. Kayaknya sih not on basis, tidak berbasis kepada metodologi sih ya untuk menolak atau menerima seseorang, karena itu kan fieldnya banyak, sedangkan panelis ini kan dia keahliannya di bidang tertentu gitu, jadi dia juga nggak terlalu yang selalu ahli di bidang kita gitu ya, selama kita punya backup mengapa harus metodologi yang ini. Dulu saya sih metodologi nggak yang sampai sedetil itu sih ya nanyanya, cuman karena saya nyebut satu metodologi yang saya nggak tulis di dalam situ karena keterbatasan word atau karakter gitu, jadi dia banyak banyak nanya lagi ke hal itu karena kan tidak tertulis, jadi dia harus make sure bahwa saya ngerti juga metodologi yang itu gitu sih. Paling penting gapnya aja Pak, yakinkan bahwa itu gap riset yang penting untuk dilakukan seperti itu. Ya, terima Terima kasih kasih banyak Mbak Mbak Eni Eni. dan Pak Musahrain. Kayaknya ini banget ya obrolannya. Sudah sama-sama di satu ini yang sama kayak gitu. Makasih banyak Mbak Eni atas jawabannya. Mungkin Sama-sama. teman-teman yang lain kalau ada yang mau tanya lagi silahkan. Kak Kuku Mahendra. Baik, terima kasih Mbak Novi untuk Iya. waktunya. Ini saya bertanya terkait untuk Mas Helmi, kebetulan kasusnya mirip sama Mas Helmi. Kebetulan saya juga dari kehutanan dan memiliki niat untuk mengambil S2 di ilmu lingkungan kayak gitu. Apakah ditanya juga kok bisa dari kehutanan ambil ilmu lingkungan? Emang sih satu, tapi kan kalau dispesifikkan Mas jauh beda sama kayak Mas dari kehutanan ke renewable energy. Kalau dilihat cenderung ke teknik juga kayak gitu Mas. Sekian Mas, terima kasih. Oke, Ya, silahkan Mas Helmi. baik. Gini kita berdua ini narasumber orang kehutanan berdua nih. Ini di kumpulan orang kehutanan. Sebenarnya mau ambil ilmu lingkungan atau tidak, dalam artian kalau ilmu lingkungan itu skopnya kan besar dan masih boleh dibilang masih sains ya, kecuali teknik lingkungan. Nah itu mungkin sudah agak nyebrang ya. Saya nggak bisa melenceng tapi nyebrang. Masih di bawah sains. Sebenarnya nggak masalah selama itu lagi sekali lagi alasannya kuat. Saya ini menurut senior-senior dan award-award sebelumnya, saya ini tergolong orang yang paling ngaco dalam artian ini karena eh, orang kehutanan nggak punya basic teknik sama sekali, tapi diluluskan AS untuk masuk teknik yang mana renewable energy, dan itu betul-betul menguras kepala ya, betul-betul kalau bisa ke otak saya keluarin peres begini itu, wah itu kering, itu kering itu serius. Tapi sekali lagi memang yang ditanya adalah tujuan kita apa, kita maunya apa yang mau kita bawa dari ini, dari apa? Dari studi kita nanti. Dan sebenarnya kalau mau dari kehutanan ke ilmu lingkungan itu kita masih dalam satu skop yang sama, apa? Nggak terlalu jauh gitu. Sekalipun teknik sekalipun kayaknya nggak akan jauh-jauh banget. Kecuali kita ke kehutanan sains terus kita menyeberang taruhlah ke seni. Wah, itu bakalan ngaco sih. Itu betul itu yang itu ngaconya luar biasa sih itu, karena kita nggak sama sekali beda di dua hal yang berbeda seperti itu.
gitu. Tapi kehutanan ke ilmu lingkungan masih masuk. Saya pernah diminta untuk ngajar 2 angkatan S2 ya dulu saya pernah diminta untuk ngajar 2 angkatan S2 itu S2 ilmu lingkungan. Sebenarnya pada dasarnya karena ilmunya sains kan, ilmu alam ya masih masuk, nggak masalah. Saya dalam artian saya aja yang paling ngaco begini masih masuk gitu loh, apalagi yang dalam artian tidak kadarnya nggak sengaco saya gitu, masih masuk. Jadi masih aman sebenarnya. Terima kasih, Mas. Sama-sama. Terima kasih Mas Helmi, terima kasih Kak Gugu atas pertanyaannya. Mungkin ada teman-teman yang lain yang masih punya pertanyaan yang mengganjal, bisa disampaikan. Tadi ada pertanyaan juga terkait jumlah panelis ya. Kalau untuk S2, angkatan saya kemarin ada 3 orang, yang 2 itu dari Australia, yang satu, salah kebalik. Yang 2 orang Indonesia, yang satu dari Australia. Terus kalau untuk yang S3 kemarin ada berapa panelisnya Mbak En? Ada 4. Jadi yang S3 itu ada 4 orang, 2 dari Australia, 2 dari Indonesia. Itu ya panelisnya untuk semua kandidat PhD itu sama dengan 4 beliau-beliau tersebut. Kalau S2 kan beda-beda ya, ada yang sama siapa Iya, dengan. betul. Tapi untuk S3, kalau saya nggak salah ya, panelisnya sama semua dan jumlahnya 4 orang. Tentu kalau S3 akan ditanyakan risetnya, betul. Dalam banget tentang risetnya dan rencana studi. Kalau S2 itu tadi kayak Mas Helmi ya, dia bisa kemana-mana pertanyaannya gitu. Tapi satu sih intinya dia mau ngelihat potensi kita sebagai tadi itu agents of change kalau AAS. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi teman-teman? Ayo, terakhir. Oke, sudah direspon. Baik, terima kasih pertanyaannya. Oke, satu lagi terakhir mungkin. Nggak ada? Kalau nggak ada, mungkin saya yang bertanya ya. Ada satu pertanyaan mungkin untuk Mbak Eni dan Mas Helmi kayak gitu. Ada banyak teman-teman yang sempat nanya sama saya, yang ngobrol-ngobrol gitulah tentang perkenalan. Ketika interview itu kan di awal kita pasti akan diminta untuk perkenalan. Nah, sebaiknya apa sih yang kita sampaikan saat perkenalan? Itu yang pertama. Terus yang kedua, di sesi di bagian akhir sebelum ditutup interviewnya itu kan kita biasanya dipersilahkan untuk bertanya. Nah, saya kurang tahu sih kalau untuk PhD apakah sama atau enggak kayak gitu ya. Em, ada ada nggak sih masukan khusus dari Mas Helmi dan Mbak Eni terkait dengan pertanyaan yang sebaiknya kita tanyakan atau pertanyaan yang seharusnya kita hindari kayak gitu. Jangan jangan nanya pertanyaan itu kayak gitu. Silahkan mungkin dari siapa dulu? Mas Helmi boleh Apa ya? Kalau untuk perkenalan dan sebenarnya kalau perkenalan ya nama, terus Mm-mm. eh, ya boleh identitas secara umum nama, terus tinggal di mana, terus Mm-mm. apa kerjanya di mana kalau sudah kerja atau pernah Mm-mm. ada kegiatan apa atau ya seperti itu tidak usah terlalu rinci sampai tanggal lahir saya dan apa warna kesukaan saya ungu hijau biru nggak perlu kayak menurut saya sih. Hanya hal yang secara umum ringkas saja gitu. Nama, tempat tinggal, eh, kalau hobi enggak sih. Hobi enggak akan ditanya. Nama, tempat tinggal, terus kalau memang sudah kerja pekerjaan, hal-hal seperti itu. Itu sih kalau dari saya. Dan apa yang harus apa yang sekiranya bisa ditanyakan ketika nanti sesi terakhir ada mau ditanyakan gitu. Itu memang selalu saya 2 kali wawancara juga selalu gitu. Apa yang mau ditanyakan kayak itu. Saya tidak punya set set atau daftar apa yang harus tanyakan atau tidak ya karena
eh kayaknya sih itu spontan dari kita sendiri. Itu waktu itu saya spontan, karena saya betul-betul ingin tahu bagaimana pendapatnya si bapak dan ibu ini tentang kehidupan di Australia, terutama kehidupan akademis. Jadi saya hanya minta, bilang, Pak, eh, bapak ibu tolong jelaskan sedikit kehidupan di Australia seperti apa untuk saya, karena saya pengen tahu, dan saya belum pernah ke sana sama sekali. Saya cuma tanyakan hal itu, dan beliau berdua menjawab dengan santai, ringan seperti itu. Habis habis itu ya udah selesai. Kalau memang ada pertanyaan apa atau apa yang nggak boleh ditanyakan sih, saya kurang paham. Apa ada set untuk ya atau enggak, atau yang ini boleh, yang itu jangan, kayaknya nggak ada sih ya. Oke, Nggak ada. siap. Kalau Mbak ini waktu Mungkin itu ada Mbak Eni gimana? seperti itu? Ada Mbak? Sama ya, kalau introduction kebetulan yang S3 itu sangat dibatasi 5 menit, nggak boleh lebih, karena tadi ya riset yang penting. Jadi saya cuma nama, kemudian asal dari mana, kerja di mana, background background edukasinya di mana, sama mungkin ketertarikan, karena kita S3 ya, jadi ketertarikan riset saya di mana, seperti itu aja. Karena mereka itu sebenarnya sudah punya CV kita, Hmm. dan nanti juga akan digali lebih lebih dalam. Cuma kadang introduction itu penting ya, karena itu setting kita punya mood juga ya. Kalau dari awal Betul. pas masuk tidak tenang, kadang introduction aja kita udah gugup. Nah itu ke belakang mungkin mungkin ya akan mempengaruhi performance gitu. Jadi sebaiknya introduction itu dicoba di depan cermin supaya kita lebih pede aja. Ya bukan berarti kita nyontek atau apa, supaya pede pede saja, karena itu hal pertama yang akan ditanyakan, dan itu mungkin bisa men-setting kita punya kepercayaan diri dan mood gitu. Jadi bagi saya memang itu wajib untuk di rehearse, dicoba. Kemudian kalau untuk pertanyaan setelah, ya betul sekali, mereka kan menanyakan, do you have any questions for us? Begitu. Saya lupa apa, tapi saya ingat saya pernah bertanya, tapi lagi-lagi itu terkait dengan kehidupan akademik di Australia, terutama yang S3, karena saya tidak tahu bahwa harus ada confirmation of kandidatur, ternyata saya harus diam di sini 1 tahun gitu. Karena waktu itu di aplikasi saya punya proyek berjalan yang harus saya kerjakan di Indonesia, jadi mereka nanya gitu, kayak, "Nah, kalau kamu masih ngerjain ini, terus bagaimana?" Ya saya bilang aja, saya mau defer gitu kan, tadi udah dijelasin ya bahwa kita bisa defer. Saya bilang aja saya akan selesaikan dan akan defer gitu. Tapi setelah sama profesor, kalau bisa jangan defer, ya akhirnya saya tidak defer. Kita coba lakukan berbarengan lah, kan ada tim juga di proyek. Jadi ya betul, saya nanyanya ke situasi akademik di sini karena kan akan berpengaruh ke plan kita juga. Tapi kalau nggak nanya pun juga nggak masalah kayaknya ya. Saya nggak tahu. Kita nggak nanya balik pun nggak ada masalah juga sih. Karena bukan itu juga kayaknya poin yang menentukan kita diterima atau enggaknya ya. Cuma introduction itu penting buat diri kita sendiri, buat kepercayaan diri kita ya. Jangan berlepotan di depan gitu. Kalau menurut saya ya, kalau udah berlepotan di depan agak susah tuh untuk nenangin duk-duknya itu. Tapi kalau udah tenang di depan, introduction lancar, ya kita bisa lebih lebih tenang lah menghadapi pertanyaan dari interviewer. Seperti itu. Oke, siap. Makasih Mbak Eni. Aji, silahkan. Oke, makasih Novi. Oke, Ada suaranya kan ini? ada. Aman. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Waalaikumsalam saya warahmatullahi Aji. Pertanyaan saya simpel. wabarakatuh. Bisa nggak sih kita update CV? Soalnya di kasus saya di aplikasi yang kemarin itu ada beberapa kegiatan yang belum tercover di CV. Soalnya buktinya itu sempat hilang. Lalu saya biarkan untuk tidak Oke. dimasukkan ke CV. Nah, setelah aplikasinya itu selesai, buktinya baru ketemu. Apakah itu memungkinkan? Terima kasih. Silakan, Mas Helmi mungkin. Oke.
Update CV kalau yang Aji tanya mengenai update CV di dalam form itu udah nggak bisa, itu udah nggak bisa, udah di lock, udah dikunci. Tapi sebenarnya nggak ada, kalau memang baru ketemu buktinya itu sebenarnya tetap kalau gini ya, kalau memang Aji lulus ya amin ya, amin ya, amin lulus Amin. administrasi amin dan akan Amin. sampai ke masa ini interview, yang ditanya adalah yang dituliskan itu, nggak akan kemana-mana, tenang aja. Sampai sekarang pun saya ingat, saya juga setelah pulang dari interview ada satu apa lupa saya proceeding atau apa kok nggak salah, saya juga ikut itu, belum sempat saya masukkan, nggak apa-apa. Yang mereka tanya, mereka nggak akan nanya ke situ, mereka akan tanya yang sudah ditulis. Jadi nggak bisa diubah lagi. Yang udah ditulis ya udah yang itu aja, nggak apa-apa. Tapi tetap karena yang ditanya juga nanti di interview ya yang itu aja. Nanti setelah update CV-nya nanti boleh lain hari gitu loh. Itu sih. Tuh. Oke, siap. Makasih, Mas. Oke, sama-sama. Mungkin sudah cukup terjawab ya. Ada pertanyaan lain mungkin teman-teman? Satu pertanyaan terakhir mungkin sebelum kita tutup sesi kita sore hari ini. Kalau gagal jangan lupa nyoba lagi. Nah, iya, betul. Iya, Coba terus. itu Betul. betul. Ya, kalau gagal Belum jangan coba. tentu selalu sekali coba langsung berhasil kan ya. Iya, betul. Terkadang kita juga perlu nyoba beasiswa yang lain. Biar tahu bedanya ya itu. Iya, betul. Waktu itu saya juga 2 tahun yang lalu, tahun lalu ya. Itu karena setelah submit terus ngerasa insecure, aduh lolos nggak ya. Akhirnya daftar beasiswa yang lain, daftar LPDP juga waktu itu yang batch kedua. Tapi pas sebelum LPDP-nya pengumuman lolos ke tahap interview atau enggak, AS-nya udah pengumuman, jadi ya alhamdulillah. Betul. Gitu. Mantap. Mungkin ada lagi teman-teman atau kita cukupkan? Ya, kalau untuk tadi bukti sebagaimana yang disampaikan oleh Mas Aji, apakah itu harus dibawa saat interview, misal piagam atau apapun itu, ijazah harus dibawa nggak? Silakan Mbak Eni Nggak mungkin. harus sebenarnya. Ya nggak ya, Mbak ya? Kalau ijazah harus kalau nggak salah. Jadi nanti waktu interview akan diberitahu dokumen apa yang harus Oh dibawa iya sih. karena dia harus mencocokkan dokumen legalisir yang sudah kita submit itu kita harus bawa akan disesuaikan. Takutnya ijazah palsu atau apa kali ya. Jadi memang ada dokumen-dokumen yang kita harus bawa dan akan Wajib banget. diberitahukan. Kalau apa sih ya supporting Sertifikat atau dokumen apa buat gitu CV, justru enggak saya ya? baru dengar. Justru saya baru dengar ya. Enggak sih kayaknya kalau kita kan Enggak, harus ada enggak perlu bawa. sertifikat dan lain-lain ya. Kalau di luar negeri enggak ada. Kita ikut apa ya? Kita ikut conference kadang sertifikatnya juga enggak ada. Jadi itu tadi based on trust ya, rasa kepercayaan ya apa yang kita tulis di CV itu sudah pasti. Jadi kalau kayak apa ya supporting dokumen saya rasa nggak perlu. Tapi yang paling penting sebenarnya kalau bisa punya adalah jejak digital kan itu yang bisa di trace ya. Kalau misalnya di LinkedIn punya LinkedIn, saya terus terang tidak punya LinkedIn waktu itu baru bikin ya. Sekarang itu di LinkedIn kan itu seperti CV yang selalu terupdate CV kan digital kita karenanya. berarti ya. Jadi bisa di situ karena kalau nggak salah di AAS juga ditanya ya kayak kita punya sosial media apa gitu. Salah satu kenapa saya masih punya sosmed ya karena itu masih ditanyakan. Kalau enggak juga saya malas punya sosmed. Jadi at least saya punya Facebook atau apa gitu. Nah kalau LinkedIn itu paling cocok dah. Kalau misalnya ngikut apa taruh aja di situ kan itu CV dalam bentuk digital itu paling bagus. Terus kalau misalnya pernah bikin project atau apa, usahakan ada page-nya lah ya, kayak blog atau apa lah yang mereka bisa bisa trace gitu. Kan nanti di formnya AAS itu ada kayak kamu udah pernah ngapain itu kan, nah itu kalau ada linknya kan mereka tinggal klik. Jadi tidak ada membawa supporting dokumen yang seperti itu. Saya malah belum pernah dengar disuruh bawa yang seperti itu ya. Atau upload juga enggak kayaknya. Kalau saya nggak salah sih.
Iya, kalau tahun kemarin itu pas interview yang diminta membawa, kalau nggak salah ada transkrip legalisir, ijazah legalisir, sama IELTS gitu. Kalau untuk yang sertifikat misal kita ikut kegiatan atau ikut apa ya, panitiaan terus kita dapat sertifikat kayak gitu, itu tidak diminta waktu interview gitu. Tapi misalkan mungkin di dalam aplikasi mau diupload di bagian kayak other dokumen kayak gitu bisa aja sih, tapi sebenarnya bukan hal yang wajib kayak gitu. Kalau misalkan mau disertakan untuk validasi saja terhadap apa yang kita tulis di CV itu bisa. Mungkin itu. Ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman? Siap, makasih banyak Kak. Sama-sama. Satu lagi, Nov. Oke, silakan. Jadi aku baru ingat kalau ada satu kegiatan yang Mm-mm, sebenarnya di CV itu belum aku tulis, tapi di mm-mm, esai itu aku tulis. Nah, itu mm-mm, gimana tuh? mm-mm. Oke, silakan Mas Helmi ditanggapi. Nanti paling ditanya lagi sih, kegiatan ini benar nggak? Karena kan yang di esai nggak ada, nanti di esai ada, di CV nggak ada. Nanti paling tanyakan lagi. Mungkin akan diminta untuk menjelaskan sedikit kegiatannya aja itu waktu itu apa yang dilakukan selama kegiatan itu. Saya pernah nggak ya? Oke, Tuh, terima kasih. paling itu gitu. Akan ditanya lagi aja, konfirmasi itu aja. Iya, dikonfirmasi lebih lanjut gitu ya. Mm-mm. Oke. Ada Atau lagi gini, teman-teman? ya, Oh iya, kalau silakan Mbak Eni. misalnya nih, kan ada kegiatan yang menurut kalian itu akan meningkatkan nilai tambah kalian di depan panelis, tapi belum sempat masuk di CV, belum sempat masuk di essay, itu waktu di introduction about yourself, itu bisa diselipin gitu. Oh, sekarang aku lagi aktif ngerjain yang ini loh, dampaknya sudah sekian-sekian loh, gitu. Kayak diselipin aja di bagian introduction, karena kan dia belum sempat masuk di mana-mana, nanti tidak keluar kan bahwa kalian sudah melakukan hal yang baik itu, jadi bisa diselipin. Oh, saya selama 3 tahun terakhir mengerjakan hal ini dan baru-baru ini misalnya mendapatkan grant dari UNESCO misalnya atau UNICEF atau apa yang memang belum bisa masuk karena kan aplikasinya sebelumnya itu bisa disebutkan saja di secara ini ya sambil lalu gitu di bagian introduction kan masih nyambung dengan kita punya pekerjaan, kita punya passion itu bisa ditaruh untuk mensiasatinya biar itu masih bisa keluar gitu poin tersebut gitu. Oke, siap. Terima kasih insight-nya Mbak Eni. Ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman? Mumpung ada suhu-suhunya ini. Mungkin satu ya, biasanya waktu interview itu dibarengin dengan tes IELTS gitu. Jadi itu pressure-nya 2, bukan 1. Jadi harus benar-benar tahan tekanan ya, tahan banting. Itu pressure-nya 2. Saya nggak tahu Mas Helmi atau Mbak Novi, tapi waktu saya itu walaupun IELTS-nya udah lebih ya, dia kan harus pakai IELTS-nya mereka kan yang KAS. Betul. Jadi kita tetap tes IELTS plus tes interview. Nanti dibayarin perginya, siapin uang karena dia prosesnya reimburse. Jadi kita harus punya uang dulu untuk Pergi berangkat, sana sewa kemarinya kan, hotel, betul. tol makan, transportasi, walaupun nanti ada reimburse dari AAS. Nah, itu yang perlu disiapkan uang dan mental. Nah, mental itu 2 IELTS dan Betul. interview itu gimana Iya, cara betul. kalian, cara kita untuk bisa perform di dua-duanya karena itu sama-sama hal yang sangat sulit ya untuk kita kan. Nah, jadi biasanya ada yang IELTS dulu baru interview, ada yang interview dulu baru IELTS. Itu nanti diatur sama mereka. Kalau saya kebetulan IELTS dulu, baru saya punya waktu 2 hari, baru interview. Jadi selama itu saya stay di Jakarta karena yang PhD semua di Jakarta ya. Jadi 2 hari itu ya udah kayak habis aja ya udahlah ya gitu kayak kita nggak usah mikirin lagi lah yang lalu biarlah berlalu kan habis itu tinggal yang interview. Nah ini selama sehari 2 hari itu kan mau ngapain kan ya mungkin baca-baca boleh lah ya intinya pressure-nya itu 2 kalau yang AAS karena dia berbarengan IELTS plus interview harus pandai-pandai kita
menjaga mental mungkin kayak gitu ya. Dan jangan lupa Hmm. bawa uang, jangan lupa makan. Itu aja sih. Kalau hasil Betul. kita serahkan pada yang di atas. Kita Iya, kan Amin, jangan amin. persiapkan ya kan. Ya itu. betul, betul. Nah, Untuk IELTS-nya dibayarin AAS iya. semua. Semua dibayarin. Tesnya dibayarin. Untuk yang bayar dulu maksudnya untuk tiket dan Tiket dan hotel gitu penginapan ya, sama makan. penginapan. Mm-mm. Ya kalau makan nggak di reimburse, tapi tiket sama tiket pergi pulang tuh di reimburse. Iya, kalau nggak salah, Iya, tiket pergi pulang sama di reimburse. dikasih uang kayak uang Uang hidup saku ya. Ada seperti uang saku kalau nggak salah. ya tetap ada juga kita keluar sedikit-sedikit kan namanya pengorbanan kan harus ada juga. Iya. Tapi Mm-mm. overall ya dibiayain sih sama AS, termasuk tes IELTS-nya. Hmm. Jadi tinggal datang ke waktu itu sama saya juga di ILF di Jakarta juga sih sama. Jadi Oh, sama berarti datang ya. langsung tes di sana, tinggal pulang itu aja. Jadi tes IELTS dulu baru jarak 2 hari sama Mbak. Baru Sama. kemudian ininya interviewnya. Iya, mungkin karena kita dari jauh ya Mas, jadi dikasih waktu Sepertinya. beristirahat. Iya, karena ada yang dia IELTS langsung besoknya interview itu Iya, ada. iya, betul. Betul langsung digas itu ada. Tapi yang dekat-dekat sih kayaknya yang seputaran Jakarta, Jogja itu kayaknya begitu. Tapi yang kita jauh, oh enggak sih. Untuk Dikasih dikasih waktu. waktu, iya. Ada yang Iya. sampai gap seminggu kalau nggak salah. Wah, Mm-mm. gimana Gapnya bayar sempat hotelnya? seminggu. Bingung saya Kacau kalau. sih. Kacau tapi ada tetap beneran ada. Gapnya seminggu. Iya. Oke. Ini ada satu penanya lagi, silakan Kak. Baik, terima kasih banyak Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Oh ya, ini Kak sedikit aja mau bertanya masalah saya sekarang sedang sedang harap-harap cemas menunggu pengumuman shortlisted dari AS atau tidak begitu. Sepertinya biasanya di akhir bulan ya Kak pengumumannya. Dan Betul. mungkin saya juga perlu tahu apa mungkin saya bisa lolos nantinya ke dan terpilih di shortlisted itu. Saya sedang berada di Banten sekarang Kak. Nah, kemarin saya sempat baca kayaknya kita pilih untuk interview di mana kalau kita shortlisted gitu. Nah, mungkin saya bakalan ngambil di Jakarta. Kalau misal dari kakak-kakak mungkin eh, akankah ada pengaruh dari em, lokasi kita tes gitu. Misal nih, saya kan asli dari Nusa Tenggara Barat, tapi saya tesnya di Jakarta gitu. Kira-kira ada nggak ya pengaruhnya gitu untuk para interviewer gitu dalam menilai kita nanti? Itu sih. Terima kasih. Terima kasih Kak. Silakan mungkin Mbak Eni yang sesama dari Nusa Tenggara Barat. Salam kenal. Ini KTP-nya NTB ya? KTP-nya. Ya, betul Kak. Oh iya. Tapi Enggak. kebetulan sekarang sedang kursus IELTS di Banten gitu. Wih, niat sekali ya. Wow, pengorbanannya besar nih. Ya, Iya, jadi alhamdulillah ada fasilitas sedikit. wah, alhamdulillah. Setahu saya sih tidak berpengaruh ya, karena pemilihan lokasi itu untuk memudahkan kandidat aja. Gitu kan, bisa di Bali, bisa di mana, tidak masalah karena nanti juga akan didiskusikan siapa yang dipilih. Jadi bukan lokasinya sih. Asal yang penting KTP-nya KTP target province, terus waktu apply-nya juga memilih kategori woman dan target province. Nanti mau lokasi wawancaranya di mana? Kalau menurut saya sih ya, harusnya tidak mempengaruhi kuota dan lain-lain. Kayaknya bukan berdasarkan itu juga sih, sepertinya. Iya, itu aja Mbak Iya, Novi. betul. Kalau saya kemarin dari Jawa Tengah dikasih jatah di Bali. Jadi kayaknya kalau seingat saya untuk tahun kemarin sih langsung di dalam email ada pemberitahuan lokasi tesnya ada di mana. Tapi mungkin untuk kasus-kasus tertentu yang mana misalkan eh, ingin menegosiasikan lagi itu ya semuanya bisa dibicarakan kayak gitu. Nanti kan mereka akan menyertakan email juga untuk apa namanya? Misalkan ada penyesuaian-penyesuaian yang dibutuhkan itu nanti bisa
bisa diobrolkan dengan mereka kayak gitu. Mungkin Oke, siap, eh Kak. Hmm. ya terima kasih Kak. Satu pertanyaan terakhir dari tadi, satu pertanyaan terakhir terus ya. Mungkin ini benar-benar yang terakhir. Kalau ada teman-teman yang mau menanyakan satu pertanyaan lagi, dipersilahkan sebelum kita tutup. Ini terakhir yang benar-benar terakhir ya. Kalau misalnya sudah tidak ada, kita akan tutup. Oke, mungkin sudah tidak ada ya. Nanti kalau misalkan teman-teman ternyata baru terpikir ada pertanyaan yang baru muncul kayak gitu, bisa disampaikan ke Mas Helmi atau ke saya. Kemarin yang menghubungi Mas Helmi ya, langsung tanyakan ke Mas Helmi nggak apa-apa. Nanti mungkin bisa di-refer ke saya atau di-refer ke Mbak Eni. Kalau misalnya ada yang berkaitan dengan S3 kayak gitu, boleh menghubungi kami. Mudah-mudahan doa kami untuk teman-teman yang ikut acara siang hari ini, semoga tahun ini beruntung, masuk shortlisted dan diberikan hasil yang terbaik, diberikan kelancaran untuk proses interviewnya nanti, dan dilancarkan setiap prosesnya ke depannya. Untuk teman-teman yang misal belum beruntung di tahun ini atau belum beruntung dengan AAS, pokoknya dicoba lagi, beasiswa bukan cuma AAS, ada banyak beasiswa yang lain juga yang bisa dicoba. Intinya, kalau kita memang punya niatan yang baik, insya Allah akan selalu ada jalannya. Walaupun waktu dan perantaranya kita tidak tahu ya, lewat beasiswa apa, atau di waktunya tuh di tahun kapan, di bulan kapan, kita kurang tahu itu, tapi intinya selalu dicoba. Kalau ada kesempatan selalu diambil saja. Nanti kalau misal butuh diskusi tentang apapun itu, selama berkaitan misalkan dengan beasiswa atau misal pengen ambil kuliah kemana-kemana, silahkan, jangan malu-malu untuk ngobrol dengan kami kayak gitu. Mungkin sekian dulu untuk acara pada siang hari ini. Terima kasih teman-teman untuk antusiasmenya. Terima kasih juga untuk Mas Helmi dan Mbak Eni yang sudah sharing pengalamannya dan insight-insightnya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman. Dan sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam Sama. warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Kak. Selamat sore, terima kasih semuanya. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih. Sukses selalu teman-teman. Sehat selalu, Kak.